Koki legendaris. Episode 3. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Melihat Yuan Ming tidak menjawab dan hanya menatapnya dalam diam, Yin Ya hanya bisa mundur dan berkata, "HMPH, aku pergi dulu." Dia hanya mengambil tas tangan dan bahkan tidak menunggu rekan-rekannya yang datang bersamanya. "Bos Yuan, Anda sungguh luar biasa. Anda bahkan bisa menolak permintaan wanita cantik tanpa ragu. Anda memang orang ini." Seorang pemuda berkacamata yang duduk di ujung mengacungkan jempol kepada Yuan Ming dan berkata dengan kagum, "Bos Yuan, kenapa kau tidak mencoba menyenangkannya saja?" Pria tua berjas itu menunjuk mangkuk biru putih yang luar biasa bersih tempat pria berkacamata itu minum dan berkata dengan nada meremehkan, "Hehe, aku cuma ngasih kesempatan ke Bos Yuan buat pamer." Pria berkacamata itu cuma ngomong sembarangan tanpa mengubah ekspresinya. "Oke, ayo cepat. Lihat, ada orang yang menunggu di sini," kata gadis berambut pendek itu setelah menghabiskan sup terakhirnya. Memang pada saat itu, 3 kursi yang tersisa sudah habis terjual, dan orang-orang mulai menunggu untuk mendapat tempat duduk. Hal ini hampir mustahil dicapai dalam kenyataan. Restoran yang hanya menyajikan nasi goreng adalah restoran kecil dengan 8 kursi. Restoran ini juga harus memasang stan bunga, sehingga pelanggan tidak bisa duduk. Restoran ini juga tidak melayani pesan antar. Bahkan jika Anda membawa mangkuk sendiri, Anda tidak bisa membawanya keluar untuk dimakan. Oh, ngomong-ngomong, Anda tidak diperbolehkan memesan porsi kedua. Yang terpenting, di lingkungan seperti itu, nasi goreng seperti itu dijual seharga 188 RMB. Lambat laun, toko Yuan Ming yang tidak bernama itu menjadi terkenal di daerah sekitarnya. Dan pada saat inilah Yuan Ming menerima tugas ketiganya. Saat ini, toko Yuan Ming tidak lagi sepi seperti semula. Toko buka tepat waktu pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam. Yuan Ming juga sangat rajin. Berkat kerja keras mereka, perusahaan ini dapat menjual sekitar 100 porsi nasi goreng di pagi hari. Dan bahkan lebih banyak lagi orang yang datang dan pergi di siang dan malam hari. Kedai kecil itu penuh sesak. Tentu saja, semakin banyak orang yang menentang aturan ini dan memesan makanan untuk dibawa pulang. Jika tidak, mereka mengancam akan pergi. Sikap Yuan Ming, tentu saja, menolak semua permintaan dengan air mata berlinang, tetapi dengan ekspresi acuh tak acuh. Beberapa orang dengan marah berteriak bahwa mereka tidak akan pernah datang lagi. Dan mereka benar-benar tidak akan datang lagi. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak sanggup melepaskan keahlian Yuan Ming. Meskipun Yuan Ming merasa menyesal, ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah sistem ini ada, segalanya benar-benar berbeda. Ia tidak peduli dengan keuntungan kecil orang-orang itu. Tentu saja, jika ia datang lagi, Yuan Ming akan tetap berpura-pura tidak tahu bahwa orang ini telah bersumpah untuk tidak datang lagi. Pada saat inilah sistem merilis tugas ketiga. Yuan Ming duduk tegak di tempat tidurnya, menghitung pendapatan dari toko sejak dibuka setengah bulan yang lalu. Lebih tepatnya, ia hanya menghitung uang untuk bersenang-senang karena bosan. Kecuali 3 hari pertama ketika bisnis sedang lesu. Setelah menyelesaikan tugas 2 di hari kelima, bisnisnya begitu baik sehingga ia tak bisa berhenti menjual kedua barang itu bersamaan. Dengan asumsi 500 porsi nasi goreng terjual setiap hari, 300 diantaranya adalah paket makanan. Yuan Ming bisa mendapatkan 20% dari total tersebut. Ia telah bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 sore dalam beberapa hari terakhir dan sekaranglah saatnya untuk menguji hasilnya. Uang $100 berwarna merah cerah yang diletakkan di tempat tidur sangat menarik, karena sistem selalu mengambil 80% uangnya, dan sekarang 20% sisanya menjadi milik Yuan Ming. 1, 2, 3. Yuan Ming mulai menghitung sambil bergumam pada dirinya sendiri. Yuan Ming tak percaya dengan angka terakhir yang ia hitung. Ia menghitungnya lagi dengan cermat dan ternyata masih 249.880 RMB, 249.880 yuan. Hahaha, ia tak kuasa menahan tawa. Hanya dalam waktu singkat, kurang dari setengah bulan, dan setelah dikurangi tagihan air dan listrik, ia sudah bisa menghasilkan 240.000 yuan. Pekerja kerah putih biasa hanya menghasilkan lebih dari 8.000 yuan sebulan, dan pekerja kerah putih senior hanya menghasilkan 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan. Sementara ia bisa meraup keuntungan bersih 16.000 yuan dalam sehari. Dalam 2 hari, itu setara dengan gaji hampir 3 bulan bagi para pekerja kerah putih biasa. Bisnis yang sangat menguntungkan. Investasi awal sebesar 20 atau 30.000 yuan telah kembali sejak lama, yang jauh lebih cepat daripada merampok, dan ia tidak bekerja terlalu keras. Meskipun sudah pukul 11 malam, Yuan Ming tidak ingin tidur. Ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan uang sebanyak itu, dan pertama kalinya ia melihat begitu banyak uang 100 yuan bertumpuk. Sepertinya dengan kecepatan ini, aku akan segera mencapai puncak hidupku. Sambil memegang setumpuk uang di tangannya, Yuan Ming memejamkan mata dan mencium aroma tinta di uang kertas itu. Ini pasti aroma yang paling indah dan paling disukai di dunia. Berpikir bahwa uangnya setidaknya akan berlipat ganda dalam sebulan.
Yuan Ming merasa ia sudah terbuai oleh perasaan ini. Adakah perasaan yang lebih baik daripada ketika usaha dan imbalannya sepadan atau bahkan lebih besar? Pada saat ini, sistem yang telah lama tidak aktif, menyegarkan tugas baru. Sistem menampilkan pesan misi ketiga dimulai. Tugas 2 mengingat tuan rumah memiliki sedikit reputasi di daerah sekitarnya, harap dapatkan lebih dari 1.000 ketenaran online dalam waktu 20 hari. Hadiah tugas misuk bening. Sambil menahan kegembiraannya, Yuan Ming memperhatikan tugas itu dengan saksama dan kemudian bertanya. Visibilitas seperti apa yang dibutuhkan? Sistem menampilkan kata-kata netizen mengetahui dan memahami apa yang dilakukan Kitchen God Shop secara khusus. Apakah memiliki kesan itu penting? Tanya Yuan Ming, memikirkan para tamu yang mengambil foto dan mengunggahnya. 1.000 tidak dianggap sebagai tingkat popularitas yang tinggi, tetapi jika tayangan dihitung, seharusnya lebih dari itu. Sistem menampilkan pesan tidak juga. Netizen perlu memahami dan mengetahui apa yang dilakukan Kitchen God Shop secara spesifik. Sepertinya persyaratannya cukup tinggi dan agak sulit. Menurut Yuan Ming, meskipun sulit bagi satu orang untuk memengaruhi sesuatu, hal itu bukanlah tugas yang sulit bagi toko kecil khusus seperti Yuan Ming. Namun, sulit untuk menjadi spesifik. Spesifik berarti mengingat bahwa ada banyak hal baru di internet, yang sulit diingat kecuali Anda melihatnya sendiri. Misalnya, beberapa waktu lalu ada berita daring yang menyebutkan bahwa ada kedai mie sapi yang sangat mahal. Harganya NT$2.000 per mangkuk dan orang-orang harus mengantre terlebih dahulu, sehingga sulit untuk mencicipinya. Namun, mungkin tidak ada yang tahu bahwa kedai itu ada di Taiwan dan namanya adalah mie sapi, Niu Baba, Taiwan. Hidangan termahal di kedai itu adalah NT$2.000 per mangkuk, tetapi ada juga hidangan yang harganya NT$100 per mangkuk, tentu saja dalam mata uang dolar Taiwan. $1 Taiwan baru 0,2086 RMB. Jika dikonversi ke RMB, semangkuk mie termurah hanya 20 yuan. Dan semangkuk mie daging sapi termahal adalah 417,2 yuan. Harganya memang selangit. Mie yang ada di toko Yuan Ming tidak semahal itu. Oleh karena itu, untuk tugas semacam itu, seseorang tidak diperbolehkan mempublikasikannya sendiri, begitu pula dengan mengeluarkan uang. Tentu saja, Yuan Ming sendiri tidak pernah terpikir untuk mengeluarkan uang. Taruh uang itu dalam keadaan rapi dan sembunyikan di tempat rahasia. Yuan Ming menyentuh dagunya dan berkata dalam hati. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan seseorang yang dapat membantu saya, tanpa dipungut biaya. Tentu saja, Yuan Ming mengincar saudara baiknya, San Ming. Pria ini telah membuka berbagai akun Weibo dan sering merekomendasikan makanan lezat. Ia cukup terkenal di internet. Saya tidak tahu apakah pria ini pernah merekomendasikan tempat ini kepadanya. Saya perlu menanyakannya besok setelah melihatnya. Sistem menampilkan pesan sebagai seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi dewa kuliner di masa depan. Apakah boleh meminta orang lain untuk mempromosikan hidangan saya? Yuan Ming tidak tahu harus berkata apa setelah melihat kata-kata dingin dari sistem tersebut, tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya masuk akal. Lagi pula, ada sistem. Tidak baik mengandalkan orang lain untuk sedikit publisitas. Yuan Ming menepis gagasan itu dan mulai berpikir tentang cara menyelesaikan tugas ini tanpa meminta bantuan orang lain. Namun sebelum Yuan Ming dapat memikirkan tindakan apa yang harus diambil, sistem tersebut telah mengalami perkembangan baru. Sistem menampilkan pesan karena tuan rumah adalah seorang koki yang mandiri dan independen dengan pendapat yang kuat, maka ia dianugerahi gelar ini. Judul Memasak Master. Apa imbalan yang akan kamu dapatkan setelah menerima gelar ini? Yuan Ming menahan keinginannya untuk menerimanya dan bertanya terlebih dahulu. Sistem menampilkan pesan judul itu sendiri tidak memiliki hadiah. Hadiah acak akan diberikan setelah diklaim. Judul akan digabungkan dengan hadiah acak. Hadiah acak? Entah apa itu, tapi sepadan. Yuan Ming memikirkannya. Sistem sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah atas inisiatifnya sendiri, tetapi sekarang ada hadiah acak. Dia pasti tidak bisa melewatkannya. Setelah mengklik untuk menerima, sistem akan mulai mendistribusikan hadiah secara acak. Sistem menampilkan pesan tuan rumah telah menerima hadiah acak. Gelar tersebut otomatis dikenakan dan tidak dapat dihapus. Gelar tersebut dapat ditingkatkan. Yuan Ming, yang cemas melihat hadiah acak, tidak mengerti apa arti tidak dapat diterima. Hadiah acak pangsit sup. Hadiah acak pangsit sup. Sistem menampilkan harga 66 RMB per kandang. Ini mungkin yang termurah di toko. Aku bisa beli lagi besok. Setelah melihat harganya, Yuan Ming tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Yuan Ming menekan tombol terima tanpa berpikir. Mungkin ini pertama kalinya ia menerima hadiah mie, jadi pangsit sup kali ini berubah bentuk menjadi buku, dan berubah menjadi bola cahaya yang melilit otaknya, mengalir ke kedalaman, dan menghilang. Pangsit sup kali ini juga memenuhi standar sistem. Meskipun tidak ada pengenalan bahan-bahannya, terdapat teknik dan aturan waktu yang ketat, mulai dari persiapan tepung hingga proses pengadonan. Untuk isian dan supnya, keduanya sama rumitnya. Saat membuka mata, Yuan Ming merasa seperti seorang master yang telah membuat pangsit sup selama puluhan tahun.
Sungguh menyenangkan bisa membuat hidangan lezat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Pangsit sup bisa menaklukkan dunia. Saat itu, Yuan Ming merasa lapar lagi. Ia melihat jam dan sudah hampir pukul 12. Ia harus membuka toko besok, jadi ia hanya bisa menahan rasa laparnya dan berbaring di tempat tidur untuk bersiap tidur. Berbaring di tempat tidur, Yuan Ming mengingat judulnya dan mengklik informasi tugasnya untuk memeriksa. Sasaran sistem ini akan membantu Anda menguasai masakan Cina dan Barat dan menjadi koki terbaik dunia. Tuan rumah Yuan Ming. Jenis kelamin laki-laki. Usia 24. Kebugaran fisik C. Bakat kuliner tidak diketahui. Keterampilan tidak ada. Alat peraga tidak ada. Peringkat memasak 5 dimensi pemula. Tingkat 1. Judul Master Kue. Tugas 2 mengingat tuan rumah memiliki sedikit reputasi di daerah sekitarnya. Harap dapatkan lebih dari 1000 ketenaran online dalam waktu 20 hari. Hadiah tugas mie kuah bening. 6 jam yang menyilaukan. Sistem, bolehkah saya tidak memiliki gelar ini? Yuan Ming kemudian memahami tujuan sistem tersebut. Bagaimana ia bisa menghasilkan uang jika ia tidak bekerja lebih dari 6 jam? Penghasilannya akan sangat berkurang. Ini hanyalah penipuan. Sistem menampilkan kata-kata gelar dikenakan secara otomatis, tidak dapat dilepas, dan dapat ditingkatkan. Hehe, WKNMLGB, emosi Yuan Ming tersampaikan secara ringkas dengan 2 kata ini. Benarkah menerima penghargaan itu menyenangkan, tetapi menghasilkan uang itu mimpi buruk? Bahkan pangsit sup yang lezat saat ini tidak dapat menebus rasa sakit karena kehilangan uang. Satu-satunya cara untuk menebus rasa sakit yang menyiksa ini adalah dengan menghasilkan lebih banyak uang. Kapan batas waktu ini akan dicabut? Tanya Yuan Ming dengan sedikit harapan. Sistem menampilkan pesan host mencapai level 5 dan dapat menentukan jam operasional sendiri. Sebenarnya, Yuan Ming juga tahu bahwa sistem melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Membuka tokonya terlalu lama setiap hari tidak akan membantu tokonya sama sekali. Meskipun ia bisa menghasilkan banyak uang dalam jangka pendek. Namun, sebagai restoran koki kelas atas, hal ini kurang baik karena mudah menimbulkan kelelahan estetika. Restoran perlu terus berinovasi. Saya tidak memiliki bantuan apapun sekarang, dan saya merasa sangat lelah setelah bekerja berjam-jam setiap hari. Meski menghibur diri dengan cara ini, Yuan Ming tetap tidak bisa menerima bahwa uang yang seharusnya mengalir ke sakunya lenyap begitu saja. Hanya karena pangkatnya yang rendah. Dengan cara ini, Yuan Ming tertidur lelap sambil berulang kali menghibur dirinya sendiri. Meskipun ia punya sistem, ia tetap harus memasak nasi goreng sendiri, dan ia masih sangat lelah setelah 12 jam sehari. Dering, dering, dering. Kali ini Yuan Ming menyetel alarm sangat awal. Saat itu baru pukul 6 dan matahari baru saja terbit di luar jendela. Ledakan. Yuan Ming, yang sudah lama tidak bangun sepagi ini, agak linglung. Saat bangun, ia menjatuhkan laptop yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Meski begitu, Yuan Ming tidak membersihkannya. Baru setelah selesai mencuci piring, ia melihat kondisi komputernya yang menyedihkan. Notebook yang tadinya berwarna hitam kini telah berubah menjadi abu-abu. Salah satu alasannya adalah debu yang menempel, dan yang lainnya adalah karena usianya yang sudah tua. Yuan Ming belum pernah memainkannya akhir-akhir ini karena usianya yang sudah terlalu tua. Bahkan game pun tidak bisa dimainkan di dalamnya. Dan kecepatannya seperti nenek-nenek. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6.20, Yuan Ming memutuskan untuk membuat pangsit sup terlebih dahulu dan kemudian menangani masalah komputer. Patah. Cukup nyalakan lampu dapur dan dapur langsung terlihat jelas dalam setiap detailnya. Yuan Ming menghampiri lemari beras. Lemari di sebelahnya sudah ditandai dengan tepung gluten tinggi. Ketika ia membukanya, ia melihat isinya penuh tepung putih dengan aroma gandum yang harum dan sedikit rasa manis gandum. Di dekat kaki tangga, terdapat lemari putih setinggi sekitar 50 cm. Ketika saya membukanya, saya melihat perut babi yang dibutuhkan untuk isian tertata rapi di dalamnya. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah perut babi terbaik, dengan daging yang rata dan tanpa lemak, 6 lapis daging, dan kulit babinya telah dicukur bersih. Membuat Anda lapar pada pandangan pertama. Kotak bumbu berlabel jahe sudah penuh dengan jahe tua bersih, yang beraroma pedas dan harum. Sedangkan untuk jeli kulit babi sup yang paling penting, jeli tersebut telah memadat menjadi jeli dan diam-diam diletakkan di lapisan pengawet. Ada sebuah pengukus di atas kompor, dengan panci besi besar di bawahnya, dilapisi potongan-potongan bambu. Bambu itu tampak hijau dan rimbun, dan jika dicium dengan saksama, tercium aroma bambu. Pengukus ini adalah pengukus pangsit kukus khusus, masing-masing berdiameter 10 cm, cukup untuk satu pengukus. Pengukus ini juga seluruhnya terbuat dari bambu, dan tampak sangat hijau di dapur bernuansa dingin. Meja kerja masih berada di atas meja kaca. Yuan Ming mulai menyedot tepung dan menuangkannya ke dalam baskom besar. Ia mencuci dan menyaring tepung terlebih dahulu, lalu mulai menambahkan air hangat dan campuran telur secukupnya, lalu menguleni adonan perlahan. Ledakan. Menguleni adonan adalah pekerjaan yang berat. Yuan Ming memiliki kekuatan yang cukup baik,
Dan dengan keterampilan sistematisnya, ia dengan cepat mencapai 3 aspek adonan yang mengilap adonan mengilap, baskom mengilap, dan tangan mengilap. Setelah menguleni adonan sebentar, ia menutupinya dengan kain basah dan membiarkannya diam. Yuan Ming juga familiar dengan metode pembuatan isiannya. Pertama, perut babi dipotong kecil-kecil, lalu dicincang halus menjadi daging cincang. Ia meratakan sepotong jahe, memotongnya kecil-kecil, lalu menambahkannya ke dalam daging cincang secara bertahap. Kunci isian ini adalah semua bumbunya tidak perlu disesuaikan. Cukup gunakan pisau dapur untuk memotongnya ke dalam daging cincang. Ini tidak hanya membuatnya lebih beraroma, tetapi juga membuat daging cincang lebih kenyal dan kenyal, serta tidak akan hancur di mulut Anda. Setelah menambahkan bumbu pada daging cincang satu persatu, Yuan Ming mencacahnya selama beberapa menit lagi, lalu memasukkan isian ke dalam mangkuk besar dan memasukkannya ke dalam lemari es agar membeku dengan cepat guna mengunci sari dagingnya. Selama waktu ini, potong jeli kulit babi di lemari es menjadi potongan-potongan kecil untuk digunakan nanti. Adonan yang telah di-proofing digulung memanjang, dibagi menjadi potongan-potongan kecil, lalu digulung menjadi adonan pangsit sup. Persyaratan paling dasar untuk adonan pangsit sup adalah ringan, tipis, transparan, dan keras, tetapi inilah yang membuat banyak orang bingung. Namun, hal ini bukan masalah bagi Yuan Ming. Ia dapat menggulung adonan dan membungkus satu roti sekaligus dengan kecepatan tinggi, tetapi ia masih berusaha untuk mempercepatnya. Tujuan Yuan Ming adalah menggulung adonan dengan satu tangan dan membungkusnya dengan tangan lainnya seperti dalam The Cooking Master Ba. Terdapat 36 lipatan pada Xiaolong Bao, dan Yuan Ming tidak mungkin mengerjakan tugas sesulit itu dengan tangan kirinya. Ia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Meskipun demikian, para empu tua yang telah berkecimpung dalam kerajinan ini selama puluhan tahun akan memuji kecepatan dan ketangkasan tangan Yuan Ming. Yuan Ming tidak berencana membuat lebih banyak, jadi ia hanya mengisi setiap kukusan dan berhenti. Semua bahan yang disiapkan habis tepat waktu, seolah-olah ia telah menghitungnya dengan cermat, menghasilkan tepat 100. Tenis meja. Letakkan di atas pengukus dan mulailah mengukus. Setelah sekitar 8 menit, pangsit akan matang. Yuan Ming terlebih dahulu mengatur suhu di bawah ke suhu konstan agar tidak perlu khawatir kulit pangsit menjadi tua atau kuahnya bocor karena terlalu lama mengukus. Ia mengambil kain putih bersih dan meletakkan sekeranjang Yuan Ming di depannya. Ia mengambil piring kecil, menuangkan sedikit cuka, lalu duduk dan mulai mencicipinya. Wanginya luar biasa. Tak berlebihan jika kukatakan, dulu aku hanya bisa makan satu roti di pagi hari, tapi sekarang setelah menghabiskan roti buatannya, aku bisa makan 3 roti. Sambil memegang sumpit di satu tangan dan piring besar di tangan lainnya, ia dengan hati-hati mengeluarkan pangsit dari kandang dan meletakkannya di atas piring. Piring itu sudah penuh. Ia menusuk kulit pangsit sedikit dengan sumpit, dan aroma sup yang kaya bercampur dengan aroma adonan memenuhi hidungnya dan perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Mencucuk, meski panas, Yuan Ming menyesap sup ke dalam mulutnya. Seketika, bibir dan lidahnya terbalut sup yang lezat. Perlahan ia menyesap sup dari seluruh roti, hanya menyisakan kulit luar roti kukus yang terbalut isian. Baru kemudian Yuan Ming menuangkan sedikit cuka ke dalam lubang pangsit, lalu mengambil pangsit dan menelannya dalam satu tegukan. Kulit luar Xiaolong Bao yang tipis membungkus isian daging segar dalam jumlah besar, dan sedikit rasa asam asetat di dalamnya merangsang rasa umami yang lebih kuat. Xiaolong Bao ini mengenyangkan sekaligus nikmat untuk disantap. Tentu saja, satu saja tidak cukup untuk memuaskan Yuan Ming, dan ia pun melahap 4 pangsit tanpa menyadarinya. Satu pangsit seukuran kepalan tangan. Satu pangsit ditambah minuman saja sudah cukup untuk orang dewasa. Tetapi Yuan Ming, yang setiap hari menyantap nasi goreng telur tingkat dewa, menghabiskan 4 pangsit. Bayangkan betapa lezatnya pangsit-pangsit itu. Apa yang baunya harum sekali? Tepat ketika Yuan Ming menutup toko dan menikmati pangsit lezat di dalamnya, langit sudah cerah dan pejalan kaki semakin ramai. Mereka yang bangun pagi untuk jogging atau pergi bekerja mencium aroma harum yang tercium dari toko Yuan Ming dan sekaligus termenung. Secara teori, bagian yang sangat penting dari ruang yang dikontrol sistem adalah bahwa apapun makanan yang dipesan tamu, hanya Yuan Ming dan pengunjung itu sendiri yang dapat menciumnya, dan orang lain hanya dapat menciumnya ketika mereka berada di dekatnya. Hal ini menghindari kerumitan pencampuran aroma dan tidak memengaruhi kenikmatan tamu lain terhadap hidangan lezat tersebut. Alasan mengapa udara mengambang di seluruh rumah dan bahkan di luar rumah saat ini adalah karena Yuan Ming belum membuka toko dan sistem menentukan bahwa bisnis belum dimulai, yang menyebabkan situasi ini. Kini, warung sarapan keliling di jalan kecil itu menjadi sangat populer. Siapapun yang mencium aromanya pasti akan tergiur. Mereka yang belum sarapan pasti akan merasa sangat lapar, dan mereka yang sudah sarapan pasti akan ngiler. Yuan Ming masih menikmati hidangan lezat dan tidak membuka tokonya lebar-lebar. Para pejalan kaki terpaksa membeli makanan dari kios-kios keliling untuk mengisi perut mereka. Suasana bisnis 2 kali lipat lebih ramai dari biasanya, membuat para pedagang tersenyum lebar. Mereka menahan diri untuk tidak makan dan sibuk berjualan sambil menelan ludah. Ketika waktu menunjukkan pukul 8, Yuan Ming menepuk perutnya dengan puas,
minum segelas air, lalu membuka pintu, memutuskan untuk menjual pangsit pagi ini. Begitu pintu terbuka, wangi yang memenuhi aula tiba-tiba menyebar ke jalan, menarik perhatian orang yang lewat, bahkan pedagang keliling. Seorang pekerja kerah putih berjas yang mengenal Yuan Ming dan pernah makan di restoran itu segera bertanya, "Makanan lezat apa yang dimasak Bos Yuan? Rasanya sungguh luar biasa. Mau dijual?" Ketika seseorang bertanya kepada orang lain, mereka tidak berani bicara. Baru kemudian mereka menyadari bahwa toko kecil tanpa nama ini sebenarnya menjual barang. Hanya saja pertanyaannya diajukan dengan cara yang sangat aneh. Wajar jika sebuah toko yang menjual makanan tidak menjual apapun. Sekalipun bosnya sendiri yang memakannya, ia tetap harus menjualnya kepada pelanggan jika mereka mau membelinya. Hal ini berlaku di semua toko saat ini. Saya membuat pangsit sup hari ini. Tentu saja saya menjualnya. Aturannya masih sama seperti dulu. Harganya ada di dinding. Jawab Yuan Ming ketika melihat pelanggan itu pernah ke tokonya sebelumnya. Lalu menunjuk ke daftar harga yang baru ditambahkan di dinding. Pemandangan ini saja sudah membuat orang-orang yang datang untuk menonton ketakutan. Apa yang tertulis di dinding itu? Nasi goreng telur 188, paket nasi goreng telur 288, pangsit sup 66 keranjang. Saya khawatir ini penipuan. Harganya sangat tinggi. Sampai-sampai semuanya dicurangi. Seorang nenek yang bangun pagi untuk membeli sayur datang untuk menyaksikan keseruan itu. Ketika melihat harganya, ia langsung berteriak seperti kucing tua yang ekornya diinjak. Benar juga, toko kecil kumuh ini mengira dirinya hotel bintang 5 dengan harga segitu. Beberapa bibi juga setuju. Yuan Ming kembali ke meja panjang melengkung dan menatap orang-orang ini dengan jijik, tanpa berkata sepatah kata pun. Para bibi ini biasanya percaya bahwa jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan baik, Anda bodoh. Mereka tidak akan mendengarkan bahkan jika dia menjelaskan, jadi Yuan Ming terlalu malas untuk membuang napas. Bukan begitu. Masakan Bos Yuan patut dicoba meskipun harganya 588, apalagi 188. Pria berjas yang baru saja bertanya itu tak tahan lagi dan mulai menjelaskan kepada para bibi. "Kau pasti penipu, anak muda, sampai bisa menipu kami makan nasi goreng sialan ini." Salah satu wanita parubaya mengamati pria berjas itu dari atas ke bawah dan berkata dengan curiga. "Kau?" Pria berjas itu tampak seperti pekerja kantoran. Ia tidak pandai berbicara dengan wanita tua yang tidak masuk akal. Ia terdiam dan menyerah. Saat semua orang hendak mulai berdebat, Yuan Ming angkat bicara. "Oke, kalau kamu gak mau makan, keluar aja. Aku masih ada urusan." Setelah diusir oleh pemilik toko, para bibi menyadari bahwa pemilik toko tidak bermaksud menipu mereka. Jadi mereka pergi dengan malu. Setelah menyaksikan keseruan itu, para pedagang juga keluar untuk berjualan. Dan yang tertinggal hanyalah 7 atau 8 orang yang memiliki pekerjaan bagus atau penasaran dan ingin mencobanya. "Bos, bukannya tadi kamu bilang mau jualan pangsit? Kasih aku satu keranjang dulu," kata salah satu anak laki-laki yang pakai baju olahraga dan headphone, yang jelas-jelas lagi lari. "Saya juga mau satu, cobain pangsit 66 yuan ini." Seorang lelaki tua berpakaian rapi melangkah maju dan duduk sambil berkata, tangannya di belakang punggung. "Aku juga mau satu." Beberapa orang yang tersisa juga mulai memesan xiaolong bao, tetapi mereka hanya memesan satu porsi. Lagi pula, harga 66 RMB tidaklah murah. Beberapa dari mereka menginginkan cuka, sementara yang lain tidak. Yuan Ming mengeluarkan makanan satu persatu dan meletakkannya di hadapan mereka, yang baru saja memenuhi 8 kursi. Orang yang paling tahu cara makan adalah lelaki tua itu. Ia perlahan dan cermat menusuk adonan pangsit dengan sumpit. Setelah memastikan tidak akan hancur, ia mengambilnya dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Cara makannya sedikit berbeda dengan Yuan Ming. Setelah lelaki tua itu membuka suapan dari atas, ia hanya meminum sedikit sup, dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam gerakannya, mengambil cuka dari mangkuk dan menuangkannya dari atas. Setelah menuangkannya, ia mulai makan perlahan lagi. Kehati-hatian inilah yang hanya muncul ketika menikmati makanan terbaik. Bagi lelaki tua itu, inilah satu-satunya cara untuk menikmati rasanya. Pria berjas yang menawarkan bantuan itu makan dengan cara yang kasar, yang tidak sesuai dengan penampilannya yang lembut dan jas yang dikenakannya. Ia langsung mengambil sumpit tanpa ragu dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jelas dari tindakannya bahwa ia seorang pemula. Huhuhu, benar saja, sup panas yang mendidih membuatnya bernapas berkali-kali, bahkan mengipasi mulutnya dengan tangan untuk menurunkan suhu. Meski begitu, pria berjas itu enggan membiarkan sup panas itu menetes sedikit pun, karena saking lezatnya, menetes setetes pun akan dianggap dosa. "Pangsit sup?" mereka pamer. Mendesis. Ada lebih dari satu orang di toko Yuan Ming yang tidak tahu cara makan pangsit sup. Mereka terus-menerus menyesap, tetapi juga enggan menumpahkan supnya. Penampilan orang-orang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu raut wajah gembira. "Ini pertama kalinya saya makan pangsit sup yang begitu lezat. Kokinya luar biasa."
Orang tua yang selesai makan terlebih dahulu meletakkan sumpitnya dan berkata dengan penuh emosi. Keahlian sang master muda beberapa tingkat lebih tinggi daripada toko berusia seabad di Westlake itu. Pria tua itu mendecakkan bibirnya dan melanjutkan dengan rasa nostalgia, saya pernah melewati Danau Barat untuk urusan bisnis. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya tinggal sehari hanya untuk makan pangsit sup dari restoran itu. Di sana lebih banyak orang daripada di sini, dan pembuat pangsitnya memang jagoan. Waktu aku memakannya, mulutku langsung penuh cairan. Rasanya itu yang paling enak. Sekarang, sepertinya kemampuan memasakmu memang tak tertandingi. Wajah lelaki tua itu menunjukkan kekaguman yang tak terselubung saat dia menatap Yuan Ming dan memujinya. Terima kasih atas pujianmu. Nilai-nilai Yuan Ming masih sangat positif, dan standar moralnya dalam menghormati orang tua dan menyayangi anak muda masih sangat tinggi. Kalau begitu, Tuan Muda, tolong beri saya satu porsi lagi. Saya belum kenyang. Pria tua itu sudah melihat aturan tertulis di dinding yang menyatakan hanya satu porsi untuk setiap makanan yang boleh dimakan. Tetapi di hadapan makanan lezat ini, pria tua itu rela berpura-pura buta dan tidak mengerti. Maaf, peraturannya tertulis di dinding. Yuan Ming memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk melihat dinding di belakangnya. Tuan Muda, aturan ini berlaku untuk yang sudah meninggal, tapi tidak untuk yang masih hidup. Anda tidak tega melihat orang tua seperti saya tidak punya cukup makanan di usia saya, kan? Pria tua itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Hanya menatap Yuan Ming dan berkata dengan ekspresi tua dan tak berdaya di wajahnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa orang yang baru selesai makan juga mulai ikut membujuk. Pertama, mereka semua memuji Yuan Ming dengan tulus dan sepenuh hati. Ide utamanya adalah untuk memiliki satu lagi. Beberapa orang bahkan berkata, "Bos, Anda bahkan tidak punya susu kedelai atau apapun, jadi bagaimana kalau makan seporsi xiaolongbao lagi? Saya lihat ada banyak yang dijual di luar. Kita bisa beli beberapa." Yuan Ming sudah memperhatikan banyak pedagang keliling di jalan kecil tadi pagi. Kini semua orang telah pergi, dan ada orang-orang di belakang mereka yang menunggu untuk membeli sarapan. Mereka tak bisa menunda urusan orang lain, jadi mereka hanya bisa pergi dengan rasa kecewa. Yuan Ming memakan 4 dari 100 pangsit, dan 96 sisanya terjual habis dalam 1 jam, meskipun baru pukul 9. Sistem dengan jelas menunjukkan bahwa hanya tersisa 5 jam lagi untuk bisnis, yang membuat Yuan Ming sedikit tertekan. Dalam depresinya, Yuan Ming melakukan sesuatu. Saya naik ke atas dan menemukan selembar kertas A4 lalu menulis di atasnya. Pemilik sedang keluar untuk suatu keperluan, jadi kami akan buka malam ini. Dia menutup pintu toko dengan santai dan pergi keluar untuk bermain. Namun, pemberhentian pertama adalah ban, dan saya harus menyetor lebih dari 200.000 yuan ke kartu agar saya dapat melakukan apa yang ingin saya lakukan hari ini. Dia menyetorkan seluruh 245.000 yuan ke dalam kartu CCB. Sekarang, kartu kecil ini berisi seluruh aset Yuan Ming. Saat keluar dari ban, Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dompet dan kartu di dalam celana jeansnya. Sebagai orang biasa dalam 20 tahun terakhir, ia menghasilkan lebih dari 200.000 yuan hanya dalam waktu setengah bulan untuk pertama kalinya. Hal ini tak terbayangkan sebelumnya. Tetapi sekarang sangat mudah berkat sistem ini. Memikirkan hal ini, Yuan Ming merasa lega. Itu baru 200.000 yuan pertama. Ia akan memiliki 200.000 yuan lagi di masa depan. Mungkin di masa depan, 200.000 yuan akan sama dengan 2.000 yuan atau 200 yuan baginya. Kami masyarakat biasa hari ini begitu bahagia, begitu bahagia, begitu bahagia. Dompet yang menggembung ini masih membuat Yuan Ming merasa puas dari lubuk hatinya. Ada 4.800 yuan uang tunai di dompet itu saja. Rasanya senang punya uang sebanyak itu. Jadi Yuan Ming naik taksi langsung ke tujuannya dengan sangat murah hati. Cuaca sudah agak panas di pertengahan April, dan pengemudi mobil mungkin takut kepanasan. Ia menyalakan AC, dan Yuan Ming duduk dengan tenang di dalam mobil yang sejuk. Pengemudi itu tidak banyak bicara, dan mereka tiba di tujuan hanya dalam waktu 10 menit lebih sedikit. Zizi, taksi itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Setelah membayar, Yuan Ming turun dari bus. Meskipun bukan akhir pekan, jalanan masih sangat ramai. Ini adalah pasar elektronik terbesar di Chengdu, pasar elektronik Chengdu. Karena komputernya jatuh dan layarnya menjadi hitam tadi malam, Yuan Ming memutuskan untuk tidak memperbaikinya dan membeli yang baru saja. Tentu saja, ponsel itu juga bisa dipensiunkan. Ponsel itu sudah menjadi ponsel tua setelah digunakan sejak tahun pertama, dan sudah waktunya untuk menikmati masa tuanya. Pengemudinya sangat piawai dalam memarkir mobil. Kebetulan, tempat Yuan Ming turun adalah mesin penjual buah, yang kini sangat populer di kalangan produk elektronik. Gedung itu berkilauan dengan cahaya keperakan dan seluruh gedung dipenuhi iklan mesin penjual buah. Sekilas, tercium aroma kemewahan yang kuat. Biasanya, Yuan Ming tidak akan membeli ponsel baru yang populer ini. Menurutnya, harganya terlalu mahal. Ada ponsel lain yang lebih baik. Mengapa menghabiskan uang sebanyak ini hanya demi popularitas? Singkatnya, terlalu mahal.
Bukankah ada yang bilang orang sulit membuat pilihan karena mereka miskin? Meskipun Yuan Ming sekarang tidak terlalu kaya, ia tetap ingin menjadi orang kaya karena ia ingin memberi makan seluruh keluarga dengan makanan satu orang. Saat saya menaiki tangga, beberapa salesman dari perusahaan tak dikenal yang berdiri di pintu langsung mengelilingi saya dan mulai mengajukan pertanyaan. Tuan, apa yang Anda beli? Pria tampan, ada promosi produk baru tahun ini, diskon langsung 200 yuan, datang dan lihatlah. Pria tampan, ponsel-ponsel yang kumiliki di sini semuanya model terbaru dan harganya murah. Ayo lihat. Beberapa pedagang muda berdebat satu sama lain, sambil mengeluarkan suara keras seperti 500 bebek. Aku punya tujuan. Yuan Ming hanya bisa mengatakannya dengan tergesa-gesa, lalu menerobos kerumunan dan masuk ke dalam, yang jauh lebih tenang. Halo, Pak, mau beli apa hari ini? Seorang gadis bermata besar yang mengenakan rok putih selutut, seragam penjual buah, menghampiri dan bertanya dengan senyum sopan. Saya ingin melihat ponsel dan komputer. Yuan Ming menatap gadis di depannya dan langsung menyatakan tujuannya. Nah, ponselnya ada di lantai 1, 2, dan 3, dan komputernya ada di lantai 4. Aku akan menunjukkan ponselnya dulu. Bagaimana menurutmu? Tanya gadis bermata besar itu sopan, tangannya terlipat di perut bagian bawah dan matanya menatap bibir Yuan Ming. Oke, tapi aku ingin membeli mesin buah, lihat saja itu. Yuan Ming mengangguk dan bertanya. Oke, kalau begitu, mesin buah mana yang kamu mau? Gadis itu menoleh ke samping dan mulai memimpin jalan menuju konter mesin buah. Dalam perjalanan, ia mulai menanyakan apa yang disukai Yuan Ming. Senyum di wajahnya tak pernah pudar, dan ia selalu terlihat ramah dan manis. Lihat, ini model terbaru yang kamu sebutkan. Kuat, kecepatan internetnya kencang, dan jarang lag. Memorinya juga besar. Kamu bisa mengunduh 10 film, dan tentu saja, bisa main game tanpa masalah. Sekarang coba dulu fungsinya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan telepon itu kepada Yuan Ming. Sesampainya di konter mesin buah, gadis bermata besar itu mengeluarkan model terbaru yang diminta Yuan Ming dan mulai memperkenalkannya. Perkenalannya sangat profesional dan langsung ke poin-poin pentingnya. Yuan Ming hanya mengambilnya dan mencobanya sebentar sebelum mengembalikannya kepada gadis bermata besar itu dan berkata, "Baiklah, mari kita ambil yang ini." "Baik, Pak, mau bayar pakai kartu atau tunai?" Mendengar jawaban Yuan Ming yang lugas, gadis bermata besar itu bertanya dengan senyum yang lebih tulus. "Kamu bisa pakai kartunya, tapi aku juga perlu beli komputer. Ayo kita lihat dulu, baru bayar bareng." Yuan Ming telah memperhatikan harga mesin itu, 8.877, tetapi dia tidak punya uang tunai sebanyak itu. "Baiklah, kalau begitu aku akan meletakkan ponselmu di kasir dulu, dan kamu bisa membayarnya bersama komputermu nanti," kata gadis bermata besar itu sambil tersenyum. "Oke." Yuan Ming mengangguk dan menunggu gadis bermata besar itu meletakkan teleponnya. Melihat gadis bermata besar itu tidak datang, Yuan Ming merasa sedikit bosan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kupikir akan terjadi sesuatu yang aneh, seperti aku akan dipandang rendah atau semacamnya. Tidak mudah untuk ditampar. Sepertinya aku tidak ditakdirkan menjadi protagonis. Maaf membuatmu menunggu. Silakan naik ke atas. Gadis bermata besar itu sangat cepat dan tiba di Yuan Ming lagi hanya dalam 2 atau 3 menit. Bagus. Yuan Ming mengikuti gadis bermata besar yang memimpin jalan menuju lift. Menggigit, lantainya tidak tinggi dan liftnya cepat sampai. Ketika saya keluar dari lift, tidak banyak orang di lantai atas, tetapi seluruh lantai dipenuhi komputer merek buah dengan berbagai model, dipajang di atas meja untuk dilihat dan dicoba. Ada sofa dan teh di sampingnya, yang tampaknya sangat bijaksana. Meskipun Yuan Ming masih kecil, ia tidak tahu banyak tentang komputer. Ia tahu cara menyalakan dan mematikan komputer, tetapi sisanya terlalu banyak untuk ia lakukan. Maka, Yuan Ming mendengarkan dengan tenang penjelasan rinci dari gadis bermata besar di sebelahnya. Barang termahal di pasaran saat ini adalah laptop gaming kelas atas. Yuan Ming tidak terlalu suka bermain game, tetapi ketika mendengar tentang sesuatu yang bagus, ia ingin mencobanya. Jadi ia berkata, "Mari kita lihat laptop gaming itu dulu." "Tidak masalah. Kalau begitu kamu duduk di sini sebentar, aku akan segera membawanya." Gadis bermata besar itu langsung setuju dan membawa Yuan Ming ke area sofa. "Silakan minum teh dulu. Aku akan segera membawanya." Gadis bermata besar itu menuangkan secangkir air hangat lagi untuk Yuan Ming dan meletakkannya di sebelah tangannya. Sikap dan perhatian pelayanan ini jauh melampaui standar toko Yuan Ming. Tentu saja, toko dewa masak Yuan Ming memang lezat dan unik, tetapi tidak ada yang peduli. Hanya saja, keahlian Yuan Ming begitu luar biasa dan tak ada toko lain yang dapat menggantikannya. "Halo Pak, ketiga laptop gaming ini punya konfigurasi terbaik. Warnanya hitam, putih, dan merah terang ini. Warna apa yang Bapak suka?" Gadis bermata besar itu datang membawa 3 komputer, tampak siap untuk Bapak pilih. Melihat warnanya, Yuan Ming segera memutuskan,
Saya akan ambil yang putih. Baiklah, kalau begitu aku akan menyalakannya untukmu. Gadis bermata besar itu mengambil buku catatan putih itu dan meletakkannya di depan Yuan Ming. Sambil menyalakan komputer, gadis bermata besar itu menjelaskan secara detail, salah satu keunggulan laptop ini adalah proses bootingnya yang luar biasa cepat. Hanya butuh 20 detik. Begini, laptop ini sudah siap pakai. Laptop ini juga sangat ringan, hanya 1,9 kg. Saya bisa mengangkat 3 laptop dengan mudah. Sambil berbicara, gadis bermata besar itu mengambil buku catatannya dan menunjukkannya kepada Yuan Ming. Ya, sangat tipis. Yuan Ming melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, menyalakan komputer, membuka halaman web, dan memainkan beberapa game. Ia menyadari bahwa kecepatannya memang beberapa kali lipat lebih cepat daripada komputer lamanya. Gadis bermata besar di samping memperkenalkan berbagai kegunaan dan keunggulan komputer ini secara tepat waktu, serta fitur-fitur yang membedakannya dari komputer lain. Semua ini diperkenalkan dengan sangat rinci. Selama perkenalan, Yuan Ming tampaknya kurang mahir dalam komputer, jadi ia berusaha sebaik mungkin menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan berbagai konfigurasi komputer ini, dan ia sangat teliti dan hati-hati. Setelah bermain, Yuan Ming membuat keputusan. Ini dia, tapi aku mau yang baru. Jangan khawatir, semua produk kami baru. Ini hanya prototipe dan kami tidak akan menjualnya kepada Anda. Gadis bermata besar itu tersenyum tulus dan menjelaskan dengan sabar. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan berkemas untukmu. Kamu bisa istirahat dulu. Gadis bermata besar itu tersenyum dan membungkuk, mengambil 3 komputer dan menyimpannya, lalu mengemas buku catatan putih yang dibutuhkan Yuan Ming. Seperti biasa, gadis bermata besar itu datang dengan profesional dan cepat, sambil memegang sebuah kotak kecil. Pak, kasir kami ada di lantai 1. Saya antar ke sana. Mereka berdua segera turun ke bawah dan menuju kasir. Kasirnya adalah seorang gadis berambut pendek dengan lesung pipit di sisi kiri wajahnya saat tersenyum. Ia berkata dengan suara manis, Pak, total harga ponsel dan komputer Anda 35.677 yuan. Ponselnya 8.877 yuan dan komputernya 26.800 yuan. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Gesek kartunya. Yuan Ming mengeluarkan dompetnya dari celana jeansnya dan mengeluarkan kartu CCB baru. Oke, silakan tunggu. Kasir wanita itu mengambil kartu Yuan Ming dengan kedua tangannya dan mulai mengoperasikannya. Selama itu, gadis bermata besar itu menjelaskan beberapa kiat perawatan komputer dan ponsel kepada Yuan Ming dengan antusias dan penuh perhatian. Silakan periksa. Jika semuanya baik-baik saja, silakan tanda tangani nama Anda di tempat kosong. Kasir wanita itu menyerahkan struk dan pena kepada Yuan Ming. Setelah melihat sekilas untuk memastikan jumlahnya benar, ia menandatangani namanya. Yuan Ming yang murah hati menandatangani namanya dengan cara yang flamboyan. Saat aku keluar pintu, gadis bermata besar itu masih berada di belakangku dan berkata, Selamat datang kembali mengunjungi kami lain kali. Yuan Ming memegang ponsel dan komputer baru di satu tangan dan melihat uang yang dibelanjakannya di tangan lainnya. Merasa sangat puas. Dulu, saya tidak punya banyak uang untuk membeli barang-barang ini. Ia mengambil ponsel barunya dan melihat jam. Saat itu sudah pukul 11.30 pagi, saatnya makan siang. Ini juga saatnya Yuan Ming menyelesaikan tugas lain hari itu. Setelah lulus kuliah, Yuan Ming tidak mencari jurusan yang berkaitan dengan desain busana. Ia justru pergi ke dapur hotel bintang 3 dan memulai karirnya sebagai tukang, berharap dapat mempelajari keterampilan memasak. Namun, ia tidak menemukan cara yang sistematis. Bakat memasaknya biasa saja, dan ia tidak memiliki cara untuk belajar dari seorang ahli. Setelah 2 tahun, ia masih seorang pemula. Namun kini tak ada seorang pun di dunia yang mampu membuat nasi goreng dan pangsit lebih enak darinya, dan Yuan Ming pun sangat bangga dan puas akan hal ini. Lagi pula, ia pernah bekerja di hotel bintang 3. Saat itu, ia bekerja di dapur dan memasak untuk tamu lain setiap hari, tetapi ia tidak pernah memakannya sendiri. Meskipun kini ia tahu bahwa kemampuan memasak orang-orang itu tidak sebaik dirinya, Yuan Ming tetap merasa sangat menyesal. Sekarang saya memiliki kesempatan ini, saya pasti akan mencobanya. Dan saya ingin mencoba hotel bintang 3, bukan bintang 5. Saya naik taksi langsung ke hotel selebriti tempat saya dulu bekerja. Pengemudi parkir langsung di tempat parkir taksi khusus di pintu. Yuan Ming mendongak ke gerbang megah di depannya. Tulisan-tulisan besar berlapis emas selebriti hotel terpampang tinggi di atas pintu. Karpet merah cerah membentang dari dalam gerbang hingga ke anak tangga paling bawah. Pintu kaca yang halus dan transparan terbuka lebar, dan udara dingin dari AC terasa bahkan saat berdiri di sana. Singa-singa batu di kedua sisi pintu tampak megah dan mendominasi. Keempat penjaga pintu yang berdiri di sana semuanya memiliki tinggi badan yang sama dan mengenakan seragam merah. Ketika mereka melihat Yuan Ming turun dari mobil, mereka segera menghampiri. Halo, Tuan. Silakan masuk. Apakah Anda perlu saya membawakan barang bawaan Anda?
Tanya penjaga pintu dengan senyum standar di wajahnya. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Yuan Ming mengikuti penjaga pintu ke gerbang utama. Dulu waktu saya bekerja di dapur, ada lorong khusus untuk staf. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun Yuan Ming masuk melalui pintu utama di tempat ini. Uang adalah bajingan yang nyata, tetapi bajingan ini sebenarnya adalah hal yang baik. Dipimpin oleh penjaga pintu, Yuan Ming pergi ke meja resepsionis terlebih dahulu. Setelah mendengar Yuan Ming akan datang untuk makan malam, ia langsung memanggil pelayan untuk mengantar Yuan Ming ke restoran di lantai 4 hotel. Tuan, silakan ke sini. Pelayan berjas merah itu mengulurkan tangan putihnya, memberi isyarat mengundang, lalu mulai memimpin jalan menuju lift. Menggigit, setelah membantu membuka lift, pelayan itu melangkah di belakangnya dan mempersilakan Yuan Ming masuk. Ada seorang petugas lift di dalam yang bertugas menekan tombol lantai. Setelah ia menyuruh mereka pergi ke restoran, lift tertutup dengan senyum di wajah pelayan. Fasilitas dan layanan hotel bintang 3 ini sangat teliti dan penuh perhatian. Begitu Yuan Ming memasuki restoran, ia langsung disambut oleh seorang pelayan. Karena belum pukul 12, masih banyak kursi kosong di restoran. Saya ingin tempat duduk di dekat jendela. Setelah memilih tempat duduk, Yuan Ming dipandu oleh pelayan untuk duduk di tempat duduk yang ditentukan. Sebuah meja persegi panjang dengan pola pernis kuning dan taplak meja rajutan putih. Ada setangkai bunga anyelir segar di atas meja, dan cangkir, piring, serta mangkuk tertata rapi. Suhu di restorannya pas. Meskipun lantainya tidak tinggi, restoran ini punya daya tarik tersendiri. Nah, ada rumah-rumah di bawah dan di sampingnya, jadi tidak ada pemandangan yang bisa dilihat. Kalau malam hari, akan ada pemandangan kota di malam hari. Tapi sekarang biarkan saja. Tuan, ini menunya. 2 pelayan datang. Salah satu dari mereka dengan cepat mengambil 3 set peralatan makan yang tersisa, dan yang lainnya menyerahkan menu kepada Yuan Ming dengan suara lembut. Ada rekomendasi untuk hari ini? Ini juga pertama kalinya Yuan Ming makan di Hotel Bintang 3. Meskipun sudah 2 tahun menginap di sana, ia tidak tinggal di asrama yang disediakan hotel. Jadi, selain rekan-rekannya di dapur, ia tidak mengenal satupun pelayan. Mengenai hidangan, Yuan Ming hanya membuatnya dan tidak pernah memakannya. Jadi akan menyenangkan untuk mendengar beberapa rekomendasi. Ya, kami punya menu kura-kura tempurung lunak bergizi buatan Koki untuk makan siang hari ini. Mau pesan satu untuk dicoba? Pelayan dengan ramah membuka menu dan membuka halaman penuh warna, kura-kura tempurung lunak bergizi, lalu merekomendasikannya sambil tersenyum. Kalau begitu, beri aku 1 porsi. Ada yang lain? Yuan Ming memikirkannya. Koki itu terkadang membuat sup, tetapi ia belum pernah mencicipinya dan jarang bertemu dengan kokinya. Jarang sekali seorang tukang bertemu dengan kokinya. Namun kini, keterampilanku sebagai tukang jauh lebih unggul dibandingkan sebagai koki. Sekian untuk menu koki hari ini. Bagaimana kalau kalian coba hidangan spesial kami? Katanya, lalu dengan lembut membuka halaman menu berisi rekomendasi spesial. Hua-hua. Yuan Ming membolak-balik 3 halaman hidangan spesial dan akhirnya berkata, beri aku masing-masing 1, dan hidangan utamanya adalah nasi goreng telur. Melihat Yuan Ming telah memesan semua hidangan spesial, termasuk hidangan koki, yang totalnya 19 hidangan, pelayan mengingatkannya, Tuan, karena Anda sendirian, porsinya di sini cukup besar. Bagaimana menurut Anda? Tidak apa-apa, aku makan banyak. Yuan Ming tahu dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak, tapi hari ini dia datang hanya untuk memenuhi keinginannya dan mencoba rasa makanan bintang 3, meskipun rasanya jelas tidak selezat buatannya sendiri. Karena Anda akan mencobanya, Anda harus mencicipinya dengan saksama. Lebih baik pulang dan memasaknya sendiri daripada memesan 1 atau 2 hidangan. Baiklah, silakan tunggu. Melihat Yuan Ming bersikeras, pelayan itu berhenti membujuknya dan dengan sopan membawa menu ke dapur untuk memesan. Dapur di hotel besar memiliki pembagian kerja yang jelas, dan waktu mulai dari memesan hingga dapur menyajikan makanan hanya 7 atau 8 menit. Tuan, ini sup kura-kura, kodok rebus, daging domba dataran tinggi, dan ubi iris buatan koki yang Anda pesan. Anak laki-laki yang menyajikan makanan itu menyebutkan nama setiap hidangan sambil membawanya ke meja. Yuan Ming hanya berdiri di samping dan menunggu dengan tenang hidangan disajikan. Tuan, semua hidangan sudah tersaji. Silakan dinikmati. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk dan berterima kasih padanya, lalu mengambil sumpitnya untuk mempersiapkan acara mencicipi hari ini. Sejak ia mendapatkan sistem tersebut, kelima indera Yuan Ming menjadi berbeda dengan orang biasa. Jadi ia tidak memiliki masalah dalam mencicipi makanan. Saat Yuan Ming sedang serius mencicipi makanan, restoran God of Food di Yuan Ming sedang gempar. Bergemuruh, seperti guntur di musim semi. Pertama datanglah Wu Hai, pria berkumis yang datang lapor setiap hari, dan dia siap tiba di pintu pukul 9:10. Tak ada apa-apa di depan pintu yang kosong itu. Selembar kertas putih tertempel di pintu rol yang tertutup, bertuliskan pemilik sedang keluar untuk urusan tertentu. Buka malam ini. Malam hari, tutup siang,
Seharusnya tidak begitu. Bisnis sangat bagus di siang hari. Wu Hai bergumam pada dirinya sendiri dan kembali ke kamarnya tanpa sarapan. Siapa yang mau makan bakpao biasa lagi setelah menyantap nasi goreng telur yang begitu lezat? Kalau anggaran Anda mencukupi, Anda pasti akan memilih yang lebih baik. Orang lain yang datang untuk sarapan juga melihat catatan itu dan mengira tokonya akan buka siang nanti. Lagi pula, tidak ada yang akan melewatkan peluang bisnis yang bagus. Waktu berlalu dengan cepat. Siang hari, saat orang-orang pulang kerja, pintu masuk toko Yuan Ming penuh sesak. Kalau tidak tahu apa yang sedang terjadi, pasti mengira itu perkelahian antar geng. Semua orang mulai mengobrol dan ribut. Ada apa ini? Kenapa mereka tidak buka siang-siang? Kita harus segera berangkat kerja. Seorang pria berperut buncit melihat jam tangannya, menyentuh perutnya yang lapar, dan mengeluh. Kamu tidak lihat ada tulisannya di sini? Kita akan membukanya nanti malam kalau ada apa-apa. Orang yang menunggu di dekatnya mengambil alih percakapan dengan cemas. Toko Bos Yuan masih buka pagi-pagi. Kenapa tutup siang-siang? Pria berjas yang tadi pagi makan pangsit bergegas menghampiri siang-siang dan melihat pintunya tertutup rapat, lalu berkata dengan bingung. Apa? Pintunya dibuka pagi-pagi? Kok aku tidak tahu? Wu Hai mendengarnya begitu tiba dan langsung bertanya. Ya, pangsit sup buatan koki muda pagi ini sungguh luar biasa. Pak tua itu bahkan bilang kita akan makan lagi nanti siang. Dan istrinya juga membawakannya. Seorang pria tua berjas rapi terdengar penuh penyesalan, dan membisikkan sesuatu kepada seorang wanita tua berpenampilan biasa, berambut abu-abu, di sebelahnya. Xiao Long Bao? Kok aku nggak tahu? Waktu aku kesini pagi tadi, mereka tutup. Suasana hati Wu Hai makin buruk setelah tahu dia sepertinya ketinggalan produk baru itu, padahal suasana hatinya sedang buruk karena belum sarapan. Ini saudara Hai. Ya, Bos Yuan punya hidangan baru di tokonya, pangsit sup. Rasanya luar biasa. Melihat Wu Hai yang sering datang makan di sana, pria berjas itu mulai bercerita tanpa henti betapa lezatnya pangsit sup tadi pagi. Tak seorang pun tahu apa pekerjaan pria berjas itu. Meskipun ia tidak pandai berdebat, kemampuan deskripsinya tetap sangat baik. Setidaknya pelanggan tetap di sebelahnya sudah ngiler membayangkan keahlian memasak Yuan Ming, dan mereka pun merasa semakin lapar. Tak lama kemudian, sepertiga dari puluhan orang yang makan pangsit sup pagi itu pun datang. Kini, sekitar selusin orang yang datang membicarakan betapa pangsit sup ini adalah yang terenak di dunia. Para pelanggan tetap yang menunggu toko buka tak hanya bosan, tetapi juga sangat lapar. Jangan bicara. Perutku rasanya memberontak, terus keroncongan, kata pria berperut buncit itu dengan tak nyaman sambil memegangi perutnya. Tak peduli dengan penampilannya. Benar. Aku sangat lapar sampai perutku mau kambuh. Berhenti bicara. Kali ini Inya yang bicara. Kata-kata wanita cantik selalu efektif, jadi yang lain benar-benar berhenti bicara. Entah karena semakin mereka mendeskripsikannya, semakin mereka teringat pada pangsit sup lezat di pagi hari, membuat mereka semakin lapar, atau karena alasan lain, hanya mereka sendiri yang tahu. Akan tetapi, semua orang yang berdiri di pintu mulai mencela Yuan Ming secara serempak. Ada apa dengan Bos Yuan? Kenapa dia tidak berbisnis siang-siang begini? Pria berjas itu menatap pintu yang tertutup dengan penuh semangat dan bertanya pada Wu Hai dengan rasa ingin tahu. Mana aku tahu? Aku bahkan belum sarapan. Wu Hai marah ketika melihat orang-orang ini makan makanan baru. Kata-katanya tak lagi selembut biasanya, melainkan penuh ketidakpuasan. Kamu tinggal di dekat sini, jadi kamu cuma nanya. Pria berjas itu tidak peduli. Lagi pula, dia salah satu orang pertama yang mencoba produk baru itu. Tidak ada salahnya dia menerima beberapa keluhan dari orang lain. Aku belum sempat sarapan akhir-akhir ini. Seorang filsuf benar ketika mengatakan bahwa lapar bisa membuat orang marah. Setelah mengatakan ini, Wu Hai berbalik. Yang lain masih mengobrol tentang Yuan Ming, tetapi lelaki tua yang telah menunggu cukup lama itu menyerah. Ia merasa tak bisa membiarkan istrinya kelaparan, dan berkata, semuanya, kembalilah. Sepertinya tuan muda tidak akan membuka toko siang ini. Kata-kata lelaki tua itu menyentuh hati semua orang. Bahkan, hanya dengan melihat catatan itu, kami tahu Yuan Ming tidak akan buka siang ini, tetapi kami hanya menunggu keajaiban datang. Sekarang, tampaknya tidak ada keajaiban. Kerumunan mulai bubar, beberapa orang mengeluh sambil berjalan. Mereka hanya memutuskan untuk tidak menjalankan bisnis sebaik itu. Entah apa yang mereka pikirkan. Seorang pria parubaya menatap toko kecil tanpa papan nama dan berkata tanpa daya. Seseorang di samping segera membantah. Kamu tidak melakukan apa-apa? Dan kamu masih saja menjalankannya di malam hari. Menyeramkan sekali saat kamu mengatakannya. Benar sekali, benar sekali. Hei, kalau di toko lain, aku pasti sudah pergi. Pelanggan memang bosnya. Tapi di toko ini, aku nggak sanggup berhenti makan nasi goreng telur. Setuju. Masakan bos memang enak sekali. Enak sekali. Makan nasi goreng telur yang lain itu seperti makanan babi.
Saya merasa hidup saya sudah berakhir dan saya harus bergantung pada bos saya untuk mendapatkan dukungan. Kerumunan bergema dan perlahan-lahan bubar. Bos Tong, yang menyaksikan seluruh pertunjukan di binatu sebelah, mendesah, aku tak percaya hasil karya Yuan sebagus ini. Belum lama, tapi dia sudah punya banyak pelanggan tetap. Tapi Bos Tong tidak pernah terpikir untuk mencobanya. Tahukah Anda, begitu Bos Tong masuk ke toko Yuan Ming, para tetangganya siap mendukung Yuan Ming. Tetapi ketika mereka melihat harganya, Bos Tong begitu takut hingga tidak berani berkata apa-apa. Saat itu, saya pikir Yuan Ming mungkin sakit jiwa. Siapa yang mau menghabiskan 200 yuan untuk makan nasi goreng? 2 hari pertama berjalan sesuai dugaan Bos Tong. Kemudian, Bos Tong melihat kerumunan orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Ia berpikir, memang banyak orang bodoh yang punya banyak uang sekarang. Drama hari ini membuat Bos Tong menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya datang untuk keahlian Yuan Ming. Bagaimana kalau aku coba nasi goreng 200 yuan lain kali? Bos Tong tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Yuan Ming, yang sedang makan malam, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di depan toko. Ia dengan hati-hati mencicipi setiap hidangan, karena bagaimanapun juga ia sudah membayarnya. Hidangan-hidangan ini jelas 2 kali lipat lebih mahal daripada yang dijual di luar. Daging kodoknya terlalu alot dan terlalu pedas, sehingga benar-benar menghilangkan kesegarannya, komentar Yuan Ming setelah menyantap kodok rebus itu. Daging sapinya terlalu alot, saya tidak bisa mengunyahnya sama sekali. Bau amis telur pada nasi goreng telur ini benar-benar mengalahkan aroma nasi itu sendiri. Yuan Ming akan mengomentari hampir setiap gigitan. Dan pada akhirnya, satu-satunya hal yang belum ia cicipi adalah sup kura-kura buatan Koki. Sup kura-kura cangkang lunak disajikan dalam mangkuk seladon besar bermotif teratai. Supnya berwarna putih salju tanpa tetesan minyak, dan rasanya benar-benar amis. Irisan daun bawang hijau mengapung di permukaan sup. Aduk perlahan dengan sendok, memperlihatkan potongan kura-kura cangkang lunak yang rapi di bawahnya. Kelihatannya cukup bagus. Yuan Ming bergumam pada dirinya sendiri dan mulai menuangkan anggur dan menyesapnya. Gigitan ini membuat Yuan Ming merasa bahwa ia harus makan masakannya sendiri mulai sekarang. Bukan karena supnya yang buruk, melainkan karena supnya sendiri sudah lumayan. Tetapi Yuan Ming, dengan indera perasanya yang tajam, dapat merasakan sedikit bau amis kura-kura cangkang lunak, rasa air disinfektan, dan rasa tanah dari daun bawang. Tabel hidangan ini memberikan Yuan Ming perbandingan yang menyeluruh dan intuisi. Ternyata, apa yang disajikan sistem memang yang terbaik dari yang terbaik. Melihat setiap hidangan hanya dimakan dalam satu gigitan, Yuan Ming tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan mulutnya. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada bersikap sok. Ini sungguh sia-sia. Yuan Ming terus menghibur dirinya sendiri bahwa masih banyak anak-anak di Afrika yang tidak punya makanan untuk dimakan dan dia membuang-buang makanan. Bukan karena dia merasa kasihan dengan uangnya. Sekitar 5 menit kemudian, Yuan Ming dengan tenang memanggil. Bayar tagihannya. Halo Pak, total pengeluaran Anda 2.986 yuan. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Pelayan datang membawa tagihan, melirik piring-piring yang hampir tak tersentuh di atas meja, lalu berkata dengan tenang. Memikirkan uang 100 yuan yang menggembung di dompetnya, Yuan Ming berkata dengan bangga, bayar tunai. Baiklah, silakan ke sini, kasirnya sudah datang. Pelayan itu mengantar Yuan Ming ke kasir. Yuan Ming segera mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 3.000 yuan, dan pergi dengan gaya membawa kembalian 14 yuan, sementara pelayan yang sedang membersihkan di sini memanggil mandor. Lihat, pelanggan itu memesan semua hidangan spesial tetapi hampir tidak menyentuhnya, kata pelayan sambil menunjuk ke hidangan yang sebagian besar lengkap. Bagaimana kalau kamu buat daftarnya? Nanti aku laporkan. Supervisor itu berpikir sejenak dan menginstruksikan pelayan untuk menangani masalah itu dengan tenang. Kemudian mandor mencari beberapa pelayan untuk membawa piring-piring ke dapur. Perintah pengawas hotel dengan cepat diunggah ke manajer lobi. Tetapi karena masalah ini melibatkan dapur, manajer lobi hanya dapat meneruskannya ke departemen administrasi. Akhirnya Sang Koki dipanggil ke kantor manajer umum. Chef Liao, bisakah Anda memberitahu saya apakah orang ini seorang pengulas makanan? Ketika manajer umum melihat Koki datang, dia menunjuk ke video pengawasan Yuan Ming yang sedang makan di komputer dan bertanya. Nama belakang Koki itu adalah Liao. Ia tidak segemuk Koki lainnya. Ia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang bersemangat dan cerdik. Ia berjalan mendekat dan melihat rekaman di kamera pengawas. Dari penampilannya, dia tidak mirip orang itu. Tapi saya tidak yakin. Apakah ada yang meminta untuk datang dan mencoba makanannya? Dalam rekaman CCTV, Yuan Ming mengenakan kaos dan celana jeans sederhana, tetapi cara makannya sangat mirip dengan para pengulas makanan tersebut. Chef Liao tidak berani menyimpulkan. Manajer umum memeriksanya lagi, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia berkata kepada Koki, bagaimana kalau begini? Masak beberapa hidangan lagi selama 2 hari ke depan, dan saya akan melihat apakah ada liputan majalah. Tidak masalah. Chef Liao langsung setuju. Melihat pemuda di video itu kurang puas dengan supnya,
Ia pun merasa sedikit kecewa. Ia merasa kemampuan memasaknya masih sangat bagus. Yuan Ming tidak pernah menyangka akan terjadi sedikit keributan di hotel karena dia. Setelah meninggalkan hotel, Yuan Ming naik taksi dengan penjaga pintu yang lebih ramah. "Kemana?" tanya pengemudi. "Nomor 14 Jalan Taosi." Setelah mengatakan itu, Yuan Ming menutup matanya dan mulai beristirahat. Mobil melaju mulus di jalan. Pengemudinya sangat profesional dan tidak mengambil jalan memutar. Ia mengantar kami langsung ke tujuan. Setelah membayar ongkos dan turun dari bus, Yuan Ming langsung masuk melalui pintu belakang. Sekarang Wu Hai, yang telah mengamati dari sisi berlawanan, tidak tahu apa-apa dan masih bertanya-tanya apakah Yuan Ming akan kelaparan seharian jika dia tidak membuka pintu di malam hari. Hal ini bukan masalah bagi Wu Hai. Dulu, melewatkan makan sehari saat sibuk adalah hal yang wajar. Namun, kini setelah ia memiliki restoran Yuan Ming yang sangat sesuai dengan seleranya, ia pun mulai terbiasa makan 3 kali tepat waktu. Setelah kembali ke rumah, Yuan Ming pertama-tama menyimpan komputer dan telepon seluler lama, lalu mengeluarkan komputer dan telepon seluler baru dan memasangnya di tempatnya. Yuan Ming tidak tidur siang sore itu. Ia bermain game sepanjang sore. Ia memainkan Spider Solitaire versi mandiri yang disertakan dengan komputer. Hingga pukul 16.30, Yuan Ming belum menang satu kali pun. Yuan Ming menutup komputernya dengan marah, lalu turun ke bawah untuk bersiap membuka toko. Tentu saja, ada kejutan yang menantinya saat ia membuka toko. Yuan Ming buka sangat pagi. Sekarang baru pukul 4.40. Kebanyakan orang sedang bekerja. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini jam segini. Kali ini, ketika Yuan Ming membuka pintu, ada lebih dari selusin pelanggan tetap yang menunggu di luar. Yuan Ming tertegun dan bertanya, "Sepagi ini? Sudah malam? Sudah jam 5. Bos Yuan buka toko sampai larut malam." 12 orang masuk bersamaan, dan salah satu dari mereka menjawab. "Ngomong-ngomong, Bos Yuan, kudengar ada barang baru di sini?" tanya seorang gadis manis yang sering datang ke sini dari tempat duduknya. "Hei, kalian yang duduk, cepat pesan makanannya, ada yang menunggu di belakang kalian." Lebih dari selusin orang masuk, hanya 8 yang duduk, dan 7 berdiri. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki dengan penampilan ceria dan sedang mendesak mereka dengan tergesa-gesa. "Nak, salahmu datang terlambat. Aku harus bertanya dengan jelas sebelum makan." Gadis manis itu berbalik dan meringis ke arah anak laki-laki itu, lalu kembali menatap Yuan Ming dengan penuh rasa ingin tahu. Ia begitu cepat mengubah ekspresinya. Secara kebetulan, beberapa orang yang tersisa belum memesan makanan dan sedang menunggu jawaban Yuan Ming. "Baiklah, aku sudah menambahkannya, tapi hanya tersedia di pagi hari. Tidak dijual siang atau malam hari." Yuan Ming kembali ke tempat duduknya, mengambil celemek seputih salju dan mengikatnya, sambil berkata tanpa mengangkat kepala. "Kenapa begitu? Aku bisa makan pangsit buatan Bos Yuan ini untuk makan malam." Wajah gadis manis itu muram, dan dia tampak tidak puas. "Sepertinya kita tidak akan bisa memakannya malam ini. Sepertinya Bos Yuan masih keras kepala. Beri aku 1 set nasi goreng telur." Seorang pria berpakaian elit yang duduk di sebelah gadis manis itu menggelengkan kepala dan tertawa. Nasi goreng telur. Suara pesanan makanan mulai terdengar silih berganti. Awalnya, yang menonton keseruan itu kebanyakan pria dewasa. Sementara 6 wanita lainnya lebih tua dan tampak cerdas. Bersikap genit memang sulit bagi mereka. Tetapi bagi para gadis manis dan muda, itu tidak masalah. Jika Yuan Ming setuju, semua orang akan mendapat traktiran. Jadi sejak awal mereka hanya diam menyaksikan para gadis mengganggu Yuan Ming. "Baiklah, silakan tunggu." Yuan Ming melipat lengan bajunya sedikit dan pergi ke dapur untuk mulai menggoreng nasi. Semua orang di toko mulai membicarakannya. "Kalian bilang masakan Bos Yuan enak sekali." Anak laki-laki yang ceria itu menyadari tidak ada porsi untuknya, dan tak kuasa menahan diri untuk mulai mengobrol. Bos Yuan jelas bukan orang biasa. Dia hanya bertanya dan menjawab sendiri sebelum menunggu orang lain menjawab. Gadis manis itu memutar bola matanya dengan canggung. "Omong kosong? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin orang biasa bisa sehebat itu? Haha, menurutku Bos Yuan tidak hanya jago masak, tapi aturan ini mungkin yang pertama. Orang tidak boleh makan porsi kedua." Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang merasa belum kenyang. "Benar, semuanya baik-baik saja, tapi kenapa aku tidak boleh makan lagi?" Setelah beberapa patah kata, topiknya melenceng. Tentu saja, intinya tetap untuk melihat apakah ada kesempatan untuk makan lagi. Lalu semua orang mulai memberikan contoh, dan semakin banyak contoh yang mereka berikan, semakin mereka menyadari bahwa hal ini mustahil. Bos Yuan memang pantas dipanggil kompas. Dia hanya tahu aturan. Gadis manis itu menggebrak meja dengan marah dan melontarkan nama panggilan Yuan Ming. Tanpa sepengetahuan Yuan Ming, pelanggan tetapnya memberinya julukan, Kompas. Julukan ini pertama kali diberikan oleh Hinya. Tentu saja, julukan ini juga membantu Yuan Ming menarik banyak pelanggan. Kisah ini bermula pada hari peluncuran paket nasi goreng telur pertama kali.
Saat itu, permintaan Ninya untuk semangkuk sup rumput laut dan acar lobak ditolak. Ia pun meninggalkan rumah dengan marah, dan sekembalinya ke rumah, ia masih merasa agak enggan menerimanya. Aku baru saja mandi, jadi aku mengambil foto diriku tanpa riasan dan mengunggahnya ke momenku dengan judul "Menurutmu aku cantik?" Wanita cantik selalu menarik perhatian, apalagi Ninya, yang cantik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan tanpa riasan, ia memiliki kulit putih, mata almond, alis tipis, pipi kemerahan, dan bibir merah alami tanpa riasan. Ia adalah kecantikan yang sempurna. Postingan ini mendapatkan banyak suka di momennya. Dan dengan sedikit rasa percaya diri, Yin yang melanjutkan, "Hari ini saya memesan set nasi goreng telur, dan meminta sup rumput laut dan acar lobak, tetapi ditolak. Tentu saja, saya menawarkan untuk membayar, tetapi tetap ditolak." Ada balasan di bawah. Jawaban sahabat Yin-nya, "Yaya sayang, aku mentraktirmu King Yo-Yo. Bersikaplah baik, aku akan mengajakmu ke sana besok, makan apapun yang kamu mau. Waktu yang indah. Lain kali, biarkan aku melihat seseorang yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita." Ada pula balasan yang jelas-jelas tidak mengenai pokok persoalan. "Seorang wanita cantik benar-benar makan nasi goreng telur, sangat membumi. Saya bahagia meskipun saya miskin. Kamu harus membiarkanku ikut denganmu, nanti kamu akan ditambahkan. Lagi pula, aku jelek dan kamu cantik. Kamu jelek sekali sampai-sampai kamu ingin operasi plastik. Maukah kamu makan malam bersamaku? Bagaimana kalau makan sate, minum bir dan makan ayam goreng?" Semakin banyak orang yang mengirimkan pesan pribadi menanyakan situasi tersebut. Yin Ya kemudian menceritakan secara detail apa yang terjadi di toko Yuan Ming. Dan selama percakapan tersebut ia memberi Yuan Ming julukan Kompas. Ada teori 6 derajat pemisahan yang mengatakan bahwa bahkan jika Anda ingin mengenal presiden, Anda hanya perlu melalui 6 orang. Apa yang dikatakan Yin Ya menyebar melalui orang-orang ini dan semakin dikenal banyak orang. Orang-orang sangat penasaran. Kebanyakan orang yang bekerja di sekitar sini akan tertarik untuk datang melihat-lihat. Setelah melihat dan mencicipi, mereka akan langsung menjadi penggemar setia Yuan Ming Shop. Makan adalah hal penting dalam hidup. Toko Yuan Ming memang kecil dan terbatas, tetapi tetap saja ramai. Pelanggan sudah terbiasa langsung pulang setelah makan. Namun, toko kecil ini, yang bahkan pelanggannya tidak bisa beristirahat setelah makan, tetap ramai setiap hari. Setelah belasan orang itu pergi, mereka segera digantikan oleh yang lain. Dan kali ini rombongan yang tadi pagi makan Xiaolong Bao berani masuk lagi. Sehingga kedai kecil seluas 30 meter persegi itu pun penuh sesak. "Tuan muda, berilah saya dan istri saya masing-masing seporsi pangsit sup. Kami belum makan siang, tapi saya sedang memikirkannya," kata lelaki tua itu sambil duduk bersama istrinya dengan penuh semangat. "Maaf, kami tidak menyajikan pangsit sup di siang atau malam hari." Melihat bahwa itu adalah pelanggan yang ditemuinya tadi pagi, dan seorang pria tua, Yuan Ming menjawab dengan sabar. Pria tua itu tertegun setelah mendengar kata-kata Yuan Ming. Ia menepuk pahanya, menunjuk istrinya, dan berkata dengan ekspresi memelas di wajahnya, "Hei, adik kecil, kamu nggak bisa begini. Aku sudah 2 kali membawa istriku ke sini." "Maaf." Yuan Ming menolak dengan kata-kata yang sama, tetapi sikapnya sedikit lebih lembut. Mereka yang datang untuk makan pangsit tak bisa lagi duduk diam dan mulai bersuara. "Bos, Anda tidak tahu bahwa setelah makan pangsit ini hari ini, saya tidak makan siang. Ketika saya makan daging lain, saya terus memikirkan daging Anda. Daging lain tidak ada rasanya." Pria yang mengenakan pakaian olahraga di pagi hari itu menyentuh kepalanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. "Dagingmu apa? Dagingku apa?" Menyeramkan sekali. "Itu daging babi." Yuan Ming benar-benar kesal dengan pernyataan yang tak masuk akal ini. "Benar sekali, bos. Pangsit buatanmu adalah yang ternak yang pernah kucoba seumur hidupku. Pangsit ini ternak di dunia, dan itu sama sekali tidak berlebihan." Pria berjas itu juga memujinya dengan antusias. "Kakek, mereka yang pernah makan Xiaolong Bao di sini memujinya, tetapi istri lelaki tua di sana sangat tidak puas." Dengan wajah ramah dan lembutnya yang tak sabar, ia menarik lelaki tua itu dan berkata, "Pak tua, berhentilah membuat masalah. Kalau kau tak bisa memakannya, jangan dimakan." "Tidak apa-apa, aku hanya bertanya." Pria tua itu mengira istrinya tidak suka suasana yang bising. Jadi dia menepuk tangan yang memegang pakaiannya dengan lembut dan berkata, "Bukan itu maksudku." Ketika wanita tua itu melihat ekspresi di wajah pria tua itu, dia tahu pria itu salah paham dan segera menyangkalnya. "Lihat orang ini, dia jelas-jelas bukan pebisnis. Kok bisa dia berbisnis begini? Kayaknya makanannya nggak enak banget. Ayo kita pergi." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ia tahu istrinya sedang marah. Ia kesal karena suaminya berlari 2 kali tanpa makan. Ia pun merasa tidak senang dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Keahlian memasak koki muda ini sungguh luar biasa. Pangsit pagi ini ukurannya pas, dengan kulit tipis dan transparan yang memungkinkan kita melihat kuah dan isiannya yang lezat.
Kulitnya bahkan tahan diangkat dengan sumpit tanpa pecah sama sekali. Tetapi ketika di dalam mangkuk, kulitnya pecah dengan tusukan pelan. Kuahnya sungguh lezat. Bagaimana kalau menunggu sedikit lebih lama? Orang tua? Wanita tua yang berdiri di samping melihat wajah pria tua itu memerah saat ia menjelaskan sup itu. Dan bahkan tanpa sengaja menelan ludahnya saat ia menjelaskannya. Ia tahu lebih dari siapapun betapa pria tua itu peduli pada wajah dan penampilannya. Lihat apa yang kau katakan, rasanya seperti kau baru saja makan buah ginseng. Baiklah, aku akan menunggu. Wanita tua itu mengalah tanpa daya. Ini jauh lebih lezat daripada buah ginseng yang hambar, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Tuan muda, bagaimana kalau 2 porsi? Pria tua itu mulai berbicara lagi kepada Yuan Ming. Itu sungguh tidak mungkin. Yuan Ming teguh pada pendiriannya, tanpa ragu sedikit pun. Namun, sudah diduga banyak orang akan meminta pangsit tersebut. Misalnya, Yuan Ming ingin memakannya sendiri setelah mendengar deskripsi mereka. Bahan-bahan dalam sistem masih segar dalam ingatannya, jadi tentu saja rasanya lezat. Sistem menampilkan pesan daging ini dipanen dari babi wangi Wuzishan yang telah punah. Babi wangi Wuzishan, yang berasal dari wilayah Wuzishan di Pulau Hainan, dianggap sebagai salah satu ras babi primitif tertua di Tiongkok. Babi ini juga memiliki nama yang lebih menarik, yaitu babi asmara. Babi ini awalnya merupakan keturunan babi domestik yang dibesarkan oleh para petani di Wuzishan yang, saat mencari makan di pegunungan, berselingkuh dengan babi hutan. Saat babi ini berjalan, mulutnya selalu dekat dengan tanah, tidak pernah meninggalkan tanah. Dari belakang, ia tampak seperti memiliki 5 kaki, sehingga orang-orang percaya bahwa mulutnya juga merupakan kaki, sehingga dijuluki babi berkaki 5. Setelah pembiakan sistematis, menggunakan metode paling ilmiah, dengan pemberian spirulina, bunga melati, daun murbei, dan serangga, ikan ini memiliki tingkat daging tanpa lemak yang tinggi, tekstur yang padat, rasa yang lembut dan menyegarkan, serta dagingnya bebas kolesterol dan beraroma segar. Dari lahir hingga disembelih, siklus perkembangbiakannya lebih dari 2 kali lipat siklus perkembangbiakan babi biasa. Babi siang berolahraga setiap hari, mendengarkan musik, dan merumput di kebun. Mereka memiliki toilet khusus. Melalui pembiakan bebas, mereka menyerap selenium sepenuhnya dari tanah dan air. Oleh karena itu, daging mereka juga mengandung selenium dalam jumlah besar, kandungan lisin yang tinggi, dan kaya akan 3 asam amino esensial. Sistem ini hanya menggunakan potongan daging babi bagian atas, yaitu daging plum. Kau menyebutnya ilmiah? Kau sendiri yang paling tidak ilmiah. Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh ketika melihat sistem berbicara tentang sains. Yuan Ming sudah tahu bahwa apa yang dihasilkan sistem itu pastilah sesuatu yang akan ia kagumi. Jadi ia terus bertanya. Kamu selalu membuatku takut, bagaimana dengan jeli kulit babi? Sistem menampilkan teks berikut jeli kulit babi dibuat dengan merebus kulit yang menyambung daging plum. Melihat nada sistem yang acuh tak acuh, mungkin karena jeli itu cukup biasa, Yuan Ming juga tertawa. Setelah terdiam sejenak, Yuan Ming teringat bahan utamanya, gandum. Saat membuatnya, ia menemukan bahwa tepung ini tidak hanya memiliki aroma yang memikat, tetapi juga mengandung gluten dalam jumlah yang tepat, sehingga lebih kecil kemungkinannya hancur meskipun adonannya tipis. Hal ini berkat keahlian Yuan Ming, tetapi juga berkat kualitas gandum itu sendiri. Gandum jenis apa ini? Yuan Ming sudah terbiasa terkejut setiap kali seperti ini. Sistem menampilkan teks berikut gandum ini dipilih dari varietas berkualitas tinggi dari wilayah Hetao di Mongolia Dalam. Setiap 100.000 butir gandum dibandingkan dan dianalisis untuk memilih gandum berkualitas terbaik untuk ditanam, memastikan kandungan gluten basah mencapai standar 35-39. Protein gandum terbagi dalam beberapa kategori berikut protein glia, yang menyumbang 49% dari total protein, glutenin, yang menyumbang 39%, albumin, yang menyumbang 4%, dan globulin, yang menyumbang 8% dari total protein. Baiklah, aku tidak ingin tahu lagi asal-usul jahe. Yuan Ming terlalu lelah untuk mengeluh dan hanya bisa mengatakan ini. Bos Yuan, pria berjas itu terus memohon Yuan Ming untuk memesan pangsit lagi. Setelah mengobrol cukup lama, Yuan Ming yang haus dan mulutnya kering, ternyata sedang melamun. Tidak. Yuan Ming menolak lebih tegas kali ini. Sekarang ia bahkan tidak bisa menghabiskannya sendiri. Jadi orang-orang ini harus makan nasi gorengnya dengan patuh. Kalau begitu, ayo kita pesan paket nasi goreng telur. Pria berjas itu menyadari bahwa tidak ada harapan dan terpaksa memesan paket yang biasanya tidak mampu ia beli. Itu terlalu berlebihan baginya, dan 288 RMB sungguh tidak murah. Pak tua, kamu sudah menyerah, kembalilah. Istri lelaki tua di sebelahnya menarik lelaki tua itu dan berkata, tidak, aku masih ingin mencoba yang lain, yang paling mahal. Pria tua itu juga marah. Ia tidak percaya nasi goreng telur ini bisa lebih enak daripada Xiaolong Bao, jadi ia meminta Yuan Ming untuk menjual nasi goreng telur, bukan Xiaolong Bao.
Dasar orang tua keras kepala. Wanita tua itu tahu kekeras-kepalaan suaminya, dan dia menarik-narik pakaian lelaki tua itu sambil mengeluh. Tuan muda, saya mau 2 porsi makanan itu. Pria tua itu pura-pura tidak mendengar dan berkata kepada Yuan Ming. Melihat semua orang hanya bisa makan nasi goreng seperti dirinya, Yuan Ming merasa sedikit lega. Setelah memesan makanan, ia kembali ke dapur untuk mulai memasak. Wanita tua itu tidak punya harapan tinggi. Lagi pula, nasi goreng telur itu berminyak dan dia tidak mau makan makanan berminyak. Beberapa pengunjung yang tidak puas dengan Xiaolong Bao langsung pergi, sementara yang lain tetap tinggal untuk mencoba makanan lain. Bos Yuan, kenapa kau tidak meneleponku saat membuka pintu pagi ini? Cepat bawakan aku beberapa hidangan baru. Saat itu, Wu Hai masuk dengan tergesa-gesa dari luar. Ia tidak peduli dengan hal lain dan hanya ingin makan cepat. Ia merasa tidak nyaman karena belum makan seharian. Kak Hai, Bos Yuan bilang dia tidak akan berjualan pangsit di malam hari. Ini pertama kalinya pria berjas itu keluar untuk menjawab panggilan. Wu Hai terdiam, lalu menatap tajam pria berjas itu. Kenapa orang ini lagi? Dia bilang tidak bisa makan siang, lalu bilang tidak bisa makan makanan baru itu saat makan malam. Pria ini benar-benar sedang berselisih dengannya. Aku ingin mengabaikannya, tetapi dia hanya mengingatkanku dengan ramah, jadi aku hanya bisa berkata singkat, bagaimana kamu tahu? Kita semua di sini untuk makan Xiaolong Bao. Pria berjas itu menunjuk orang-orang yang duduk di sebelahnya dan orang-orang yang menunggu di belakang. Baiklah, kata Wu Hai sambil menggertakkan giginya. Bos Yuan, aku ingin paket makanannya. Aku akan makan sambil berdiri, desak Wu Hai pada Yuan Yo yang sedang sibuk. Aku akan segera ke sana, jawab Yuan Ming, lalu melanjutkan menggoreng nasi. Wu Hai memegang perutnya dan menunggu. Wu Hai lapar seharian ini dan sangat mudah tersinggung. Dia tidak mengerjakan apapun di rumah pada sore hari dan hanya tidur siang. Namun, ketika saya bangun, hari sudah malam. Ini keberuntungan sekaligus kesialan. Untungnya, saya bisa mencicipi masakan Yuan Ming saat bangun tidur. Sayangnya, bukan hanya saya tidak sempat mencicipi produk barunya, saya bahkan tidak sempat langsung menyantapnya. Hanya dalam 7 atau 8 menit, Yuan Ming menyajikan makanan yang dipesan semua orang. Makanan Anda sudah siap. Orang tua itu dan istrinya saling berpandangan dan melihat dari mata masing-masing bahwa nasi gorengnya kelihatan sangat lezat. Nenek itu sudah memasak seumur hidupnya, jadi membuat nasi goreng telur sederhana tentu saja bukan masalah. Namun, nasi goreng telur yang disajikannya berwarna keemasan, tapi bukan keemasan yang berminyak, melainkan bernuansa cerah. Aromanya pas, tidak terlalu menyengat, tetapi nenek itu tetap merasa sedih memikirkan harganya. Lalu ketika dihidangkan, saya merasa pantas untuk dijual dengan harga 288 ini. Wanita tua yang tidak menyukai makanan berminyak itu berpikir bahwa meskipun nasi gorengnya tidak tampak berminyak, mungkin ada lapisan minyak tebal di dasar piring seperti hidangan lainnya, jadi dia mengambil sup rumput laut dan bersiap untuk menyesapnya terlebih dahulu. Panggilan. Seiring bertambahnya usia, indera perasa mereka menurun, dan mereka secara tidak sadar menginginkan makanan beraroma kuat. Mereka juga menambahkan lebih banyak garam saat memasak. Wanita tua itu mengira ia akan minum sup rumput laut yang hambar dan hambar seperti air di toko-toko lain. Kenyataannya justru sebaliknya. Setelah menyesap sup rumput laut, perempuan tua itu jelas merasakan kelezatan yang sudah puluhan tahun tak ia rasakan. Seolah-olah ia kembali ke masa mudanya dengan indera perasa yang tajam. Ia bahkan bisa merasakan sedikit rasa manis di air dan kesegaran rumput laut. Wanita tua itu menyesap lagi dengan tak percaya dan menyadari bahwa itu bukan ilusinya. Ia benar-benar dapat merasakan berbagai rasa dalam sup dengan sangat jelas. Hal ini membuat wanita tua itu, yang sejak tua tidak bisa merasakan rasa-rasa halus, sangat bahagia. Ia juga menyukai makanan sejak kecil. Dengan sup rumput laut yang lezat di hadapannya, perempuan tua itu mulai menantikan acar lobak dan nasi goreng telur. Tetapi ia tetap menyantap sepotong acar lobak terlebih dahulu. Lobak yang sebening kristal dan sumpit coklatnya saling melengkapi dengan sangat baik, sungguh nikmat. Aku penasaran seperti apa rasa nasi goreng telur? Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Ketidakpuasan di wajahnya telah lama menghilang. Hanya menyisakan antisipasi dan rasa ingin tahu tentang gigitan berikutnya. Dan tentu saja kebahagiaan. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua di sebelahnya juga sedang menikmati makanannya. Ia hanya merasa bahwa kebiasaannya berjalan-jalan di pagi hari sangatlah tepat dan beruntung. Ketika mereka dewasa, dengan keluarga yang bahagia dan anak serta cucu yang berbakti, lelaki tua dan perempuan tua itu hanya memiliki persyaratan hidup yang sederhana, makan dengan baik dan tidur yang nyenyak. Kini, toko Yuan Ming memenuhi persyaratan tersebut. Pria berjas itu bernama Wu You, nama keluarga yang relatif jarang. Ia sebenarnya seorang programmer, ya, tipe yang bekerja lembur tanpa mempedulikan keselamatannya. Tentu saja, boslah yang menginginkan keselamatan mereka, tetapi Wu You beruntung karena ia memiliki seorang pacar, seorang gadis cantik yang telah dipacarinya selama 5 tahun. Sebagai seorang programmer pekerja keras yang mencintai kekasihnya,
Impian terbesarnya adalah membeli rumah dan menikahi seorang kekasih. Karena alasan ini, ia berinisiatif untuk meminta dipindahkan ke tempat yang tidak berada di pusat kota. Hanya karena gaji di sana tinggi, meskipun jauh dari kekasihnya. Gaji Wuzhou cukup tinggi, sekitar 22.000 yuan. Untuk membeli rumah, ia menabung 20.000 yuan dengan pacarnya, dan sisa 2.000 yuan untuk biaya hidup. Sisanya, inilah keuntungan memiliki teman. Ada yang membayar tagihan telepon, dan pacarnya membantu membayar sewa agar ia tidak lupa. Pacarnya membelikannya baju, sepatu, dan pakaian dalam. Ia merasa bahagia hanya dengan memikirkannya. Sebelum Yuan Ming membuka toko, ia sibuk bekerja, dan pacarnya akan datang dan memasak untuknya di rumah pada hari Minggu. Selama ia tidak merokok atau minum alkohol, ia tidak akan bisa menghabiskan lebih dari 2.000 yuan untuk biaya hidup sebulan. Ia sangat bangga dan memamerkannya di depan pacarnya. Pria Anda menghasilkan uang, tetapi tidak pernah menghabiskannya secara gegabah. Melihat paket makanan di hadapannya senilai 288 yuan, Wu You merasa senang sekaligus kasihan. Biaya seharian itu melebihi 400 yuan. Baru setengah bulan berlalu, dan ia hanya punya sisa 500 yuan di sakunya. Sedangkan Wu Hai, yang makan sambil berdiri, tidak punya kekhawatiran seperti itu. Dia punya uang dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Pah! Wu Hai menuangkan acar lobak langsung ke nasi goreng telur tanpa meninggalkan setetes pun air, lalu meletakkan piring dan sup rumput laut di atas meja. Baji, angkat piringnya dan mulai makan. Rasanya sungguh lezat. Melihat ekspresi bahagia dan mabuk di wajah para tamu yang sedang makan, ditambah suara kernyes makanan yang keluar dari telinga mereka, sungguh menyiksa bagi pasangan yang masih menunggu. Kini, mereka yang menunggu tak sabar lagi dan meminta untuk makan sambil berdiri. Belum lagi makan sambil berdiri di depan makanan lezat, makan sambil jongkok pun juga tidak masalah. Namun, mulai hari itu, Yuan Ming akan bangun pukul 6.30 pagi untuk mulai membuat pangsit. Ia hanya akan membuat 100 porsi, yang akan ludes dalam 1 jam. Setelah itu, ia akan menutup toko hingga siang hari. Ia akan buka selama 2 jam pada siang hari dan 3 jam pada malam hari. Jadi 6 jam sudah cukup. Gedung perkantoran seperti ini biasanya akan kosong setelah pukul 7 malam, kecuali untuk pekerja lembur. Mereka yang tidak bisa makan di waktu lain hanya bisa menyempatkan diri makan selama 6 jam tersebut. Alhasil, bisnis Yuan Ming tidak menurun, malah meningkat. Setiap hari selama jam buka, toko selalu penuh dan pintunya penuh sesak dengan orang-orang yang mengantre. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari ini Jumat. Toko Yuan Ming sangat ramai di malam hari. Yang tidak biasa adalah Wuzhou tidak hanya tidak bekerja lembur di perusahaan akhir pekan ini, tetapi juga pulang kerja 1 jam lebih awal. Ini adalah keajaiban bagi Wuzhou. Wu You, jangan jalan terlalu cepat. Kamu mau makan sate hari ini? Wu You baru saja masuk dan hendak keluar sambil membawa ranselnya ketika sebuah lengan menghampirinya dan sebuah wajah tampan muncul di hadapannya sambil berkata, "Oh, tidak." Wu You tampak linglung dan berbicara dengan nada ringan. "Ada apa denganmu? Kamu belum lembur selama beberapa hari. Kenapa kamu terlihat begitu lelah?" Pria tampan yang merangkul bahu Wu You mengedipkan mata dengan senyum nakal di wajahnya. "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku ingin makan nasi goreng telur." Wu You tampak begitu putus asa sehingga dia bahkan tidak ingin memutar matanya. "Aku belum makan selama 5 hari. Kapan bulan ini akan berakhir?" Wu You memulihkan tenaganya dan berkata sambil menggertakkan gigi. Pria tampan itu memutar bola matanya dan berkata, "Nasi goreng telur saja enak, apa istimewanya? Bagaimana kalau kamu beli tusuk sate?" "Tidak." Wu You mengambil sekat yang ada di bahunya, memikirkan set nasi goreng di toko Yuan Ming dan uang 300 yuan yang tersisa di sakunya. Wu You menggaruk rambutnya dengan kesal, lalu turun ke bawah dan pergi ke jalan jajan, siap makan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan fisiknya. Wu You sekarang percaya bahwa selain makanan di toko Yuan Ming, makan hal lain hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya agar tidak kelaparan. Saat melewati sebuah toko kecil yang biasa dikunjunginya, Wu You mendapat ide cemerlang dan langsung masuk. "Bos, saya mau nasi goreng untuk dibawa pulang. Saya butuh kotak makan siang yang kokoh." "Baiklah, tunggu sebentar, akan segera siap," jawab sang bos sambil tersenyum. "Kamu sudah lama tidak ke sini. Mau nasi goreng telur hari ini?" Bos meminta staf dapur untuk memasak dan menggerakkan tubuhnya yang gemuk untuk bertanya. Bisnis bos gendut itu dulu sangat bagus. Meskipun rasanya biasa saja dan harganya lebih mahal daripada toko lain, kelebihannya adalah makanannya bersih. Yang terpenting, makanannya bersih. Para pekerja kerah putih yang bekerja di sini tidak keberatan mengeluarkan sedikit uang. Namun, baru-baru ini bos gendut itu menyadari bahwa pelanggannya semakin sedikit. Pelanggan di depannya biasanya datang untuk makan 3 kali sehari, tetapi sekarang hanya datang beberapa hari sekali. Jadi, ia datang untuk menanyakan keadaannya. "Baiklah, aku tidak mau makan apapun lagi.
Wu You dengan bersemangat memikirkan ide-idenya sendiri dan mengucapkan beberapa patah kata basa-basi. Melihat Wu You yang linglung, bos gendut itu tidak bertanya lagi. Saat itu, nasi gorengnya sudah siap. Nasi gorengmu, termasuk kotak makanannya, totalnya $16. Supnya juga sudah dikemas untukmu. Bos gemuk itu tersenyum dan menerima uang itu sambil berbicara dengan hati-hati. Hati-hati, jangan sampai supnya tumpah. Melihat Wu You dengan santai menyebutkannya dan pergi, bos gemuk itu berteriak mengingatkan di belakangnya. Tahu. Wu You masih berjalan cepat sambil menenteng kotak makan siang, tanpa tidak peduli sama sekali. Di jalan, jumlah orang relatif sedikit. Sebagian besar karyawan di gedung perkantoran ini pulang kerja antara pukul 5.30 dan pukul 6. Sekarang baru pukul 5. Wu You bergumam sendiri sambil memegang makanan takeaway di satu tangan dan menatap ponselnya dengan tangan lainnya. Seharusnya masih ada ruang, tapi saya tidak tahu apakah sudah tersedia. Menabrak. Yuan Ming segera membuka pintu, berdiri di depan pintu dan meregangkan badan, melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. Jadi dia berjalan masuk ke dalam toko dan menunggu. Saya kelelahan akhir-akhir ini, dan lebih banyak orang datang dalam waktu yang terbatas. Saya tidak tahu kapan tugas ini akan selesai. Saya berpikir untuk mengklik tugas tersebut dan melihatnya. Tugas 2 mengingat tuan rumah memiliki sedikit reputasi di daerah sekitarnya, harap dapatkan lebih dari 1.000 ketenaran online dalam waktu 20 hari. Sepertinya masih banyak yang harus dilakukan. Untungnya baru beberapa hari. Yuan Ming duduk di kursi, menopang kepalanya dengan satu tangan dan bermain dengan segelas air dengan tangan lainnya. Bos Yuan, aku ingin meminta sesuatu padamu. Wu You, sambil memegang kotak makanan, melihat tidak ada seorang pun di toko. Jadi dia segera melangkah maju dan bertanya. Semua aturannya ada di sini. Lihat sendiri. Yuan Ming sudah lama melewati proses penjelasan yang cermat dan menunjuk ke dinding tanpa mengangkat kepalanya. Jangan khawatir, Bos Yuan, ini bukan masalah menambah makanan. Wu You berdiri di depan Yuan You, menatap kotak makan siang di tangannya, dan berkata. Begitu Anda mulai membicarakan beberapa hal, mudah untuk mengatakan hal lainnya, seperti meminjam uang. Ada apa? Yuan Ming sedikit tertarik sekarang, dan menatap Wu Zhou dengan sedikit rasa ingin tahu. Bos Yuan, saya ingin makan di sini. Wu You menatap Yuan You tanpa melihat reaksi apapun sebelum melanjutkan. Tapi saya sedang makan makanan dari restoran lain. Kenapa kamu datang ke tempatku untuk makan di luar? Yuan Ming merasa bingung. Aku tidak punya uang lagi dan tidak mampu makan. Tapi aku tetap ingin makan masakan Bos Yuan. Makan di sini seperti makan masakan Bos Yuan. Wu You meletakkan kotak makan siang di tangannya dan menjelaskan alasannya dengan terus terang. Tolong. Yuan Ming tersedak setelah mendengar alasannya. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangannya untuk mengucapkan kata tolong. Tidak apa-apa. Belum ada yang pesan. Aku akan makan kalau ada yang datang, kata Wu You gembira melihat Yuan Ming setuju. Hanya dengan cara ini kamu bisa merasakan sensasi makan nasi goreng Bos Yuan, tambahnya. Baiklah, silakan gunakan imajinasimu semaksimal mungkin nanti, keluh Yuan Ming. Mau isi ulang mangkuk dan piring? Kayaknya ini deh. Bos Yuan, perhatian sekali. Terima kasih. Wu You terkejut dan setuju tanpa ragu. Tunggu sebentar. Yuan Ming melirik kotak nasi itu. Dilihat dari ukurannya, mangkuk asli mungkin tidak mampu menampungnya. Jadi Yuan Ming mengeluarkan mangkuk yang lebih besar dan menyerahkannya kepada Wu Zhou, disertai mangkuk porselen putih berukuran sedang. Wu You dengan senang hati menuangkan nasi goreng dan sup rumput laut dari kotak ke tempat sampah, lalu dengan sadar membuang sampah ke tempat sampah yang tidak jauh dari pintu. Saat itu, sudah ada pelanggan di restoran. Kecuali kursi di depan meja tempat makanan diletakkan, semua pelanggan sudah penuh dan sibuk memesan makanan. Bos Yuan, paket nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Wu You melangkah maju dan duduk, tetapi tidak mulai makan. Ia hanya menatap Yuan You, menunggunya selesai makan. Untungnya, Yuan Ming selesai membuat nasi goreng dan menyajikannya hanya dalam waktu 5 atau 6 menit. Nasi goreng dan paket makananmu. Terima kasih, Bos Yuan. Bos Yuan, nasi gorengmu sungguh ajaib. Aku sangat merindukannya jika tidak memakannya sehari saja. Aku harus memakannya. Pria yang duduk di sebelah Wu You mengenakan jas dan dasi, dan ia mengulurkan tangan untuk menunjukkan arlojinya. Ia tampak seperti orang elit dan mulai makan sambil berbicara. Sama sekali tidak sopan. Melihat makanan disajikan, Wu You mulai makan. Yuan Ming menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Biasanya, ketika semua orang sedang menikmati makanan lezat, mereka sangat pendiam, enggan berbicara, dan tidak mungkin melihat sekeliling. Jadi perilaku Wu You sangat kentara. Ia terlihat menyendok nasi gorengnya sendiri, menoleh ke arah nasi goreng di mangkuk orang di sebelahnya, lalu menyuapkannya ke mulutnya sendiri. Setelah melakukannya beberapa kali, pria elit di sebelahnya memindahkan piring berisi lauk pauk ke depannya untuk melindungi makanannya dan melanjutkan makan. Wu You tidak menyadari hal ini dan hanya menatap orang lain.
Ketika pria elit itu minum sup, ia juga ikut minum sup. Ketika pria elit itu makan acar lobak, ia juga ikut menggigitnya. Melihat betapa puasnya ia saat makan, ia mungkin berilusi sedang makan nasi goreng Yuan Ming. Yuan Ming tidak dapat menahan tawa, dan ketika dia melihat pria elit itu makan semakin cepat, dia ingin tertawa lebih keras lagi. Tepat ketika Yuan Ming mengira Wu Zhou akan selesai makan seperti ini, pria elit itu tak tahan lagi. Ia mendongak dan memelototinya. Apa yang kau lakukan? Hanya ada satu porsi di sini. Aku takkan memberikannya padamu. Lalu ia memindahkan piringnya lagi. Tidak, kenapa porsimu lebih besar dariku? Sup dan acar lobaknya juga lebih banyak. Bos Yuan, apa porsimu banyak? Pria elit itu menunduk dan mendapati piring Wu You berbentuk lingkaran lebih besar darinya dan mangkuknya jelas lebih besar. Jadi ia bertanya dengan heran. Tidak, aku hanya punya bagian standarnya. Untuk alasan yang lebih besar, biarkan dia menceritakannya sendiri. Melihat pria elit itu menemukannya, Yuan Ming berpura-pura menutup mulutnya dan tersenyum diam-diam sebelum memberi isyarat kepada Wu Zhou untuk menceritakannya sendiri. Hehe, makanan yang aku makan bukan buatan Bos Yuan, aku beli di tempat lain, kata Wu You singkat. Bagaimana kamu bisa berani makan di sini kalau kamu makan di tempat orang lain? Tanya pria elit itu dengan heran. Aku kehabisan uang, dan aku ingin makan nasi goreng buatan Bos Yuan. Kalau aku lihat kalian makan masakan Bos Yuan, aku jadi merasa seperti sedang makan masakan Bos Yuan juga. Wu You berkata dengan raut wajah yang menyiratkan, aku miskin, dan itu wajar saja. Ini, seberapa bodohnya seseorang hingga melakukan hal seperti itu? Tapi ini juga mencerminkan betapa lezatnya nasi goreng telur Yuan Ming. Saya rasa ini baru pertama kalinya. Pria elit itu tiba-tiba merasakan sakit gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini lucu. Tapi kuharap dia tidak ingin mencuri makananku. Dia mengabaikan Wu You dan mulai memakan nasi gorengnya. Setelah Wu You menghabiskan nasi gorengnya, dia sebenarnya tidak senang. Melihat butiran nasi yang bening di mangkuk orang lain, sementara di mangkuk saya sendiri berkilau karena minyak, sekilas saya tahu kalau saya terlalu banyak menuangkan minyak. Setelah butiran nasi di atas diangkat, masih ada lapisan minyak tebal di piring di bawahnya. Telur dan butiran nasi sangat gembur, beberapa di antaranya bahkan tidak digoreng, hanya berupa bola utuh, dengan sedikit kuning telur putih yang menutupi butiran nasi, dan ada rasa MSG saat Anda memasukkannya ke dalam mulut Anda. Inilah perbedaannya. Soal sup rumput lautnya, saya sampai menitikkan air mata. Bukan hanya keruhnya, tapi rumput laut di dalamnya juga hancur berkeping-keping. Rasanya seperti rumput laut seberat 2 pon yang direndam dalam air mendidih. Wu Zhou, yang kecanduan sup rumput laut di toko Yuan Ming, merasa bau pemutih dalam sup ini terlalu kuat dan hampir mustahil untuk ditelan. Loba acar ini dicampur dengan minyak cabai, gula, dan MSG. Rasanya lezat di waktu biasa. Tetapi sekarang ketika saya memakannya, saya ingin memuntahkannya. Minyak cabainya berbau amis seperti minyak campuran berkualitas rendah, gulanya terlalu banyak, dan MSG-nya terlalu kuat. Saya sama sekali tidak merasakan kesegaran lobaknya. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Wu You menangis dalam hati, dan ia terus membayangkan dirinya sedang makan nasi goreng telur dari toko Yuan Ming. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia teringat rasa nasi yang pernah dimakannya. Ketika ia tersadar, rasa yang sebelumnya ia anggap enak tiba-tiba menjadi semakin sulit ditelan. Wu You pulang ke rumah, meletakkan tasnya, dan tidak ingin bergerak lagi. Ia tidur sampai subuh. Dong dong dong, terdengar ketukan di pintu, dan Wu You yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun. Mengerikan sekali. Pacarku datang hari ini, dan aku bahkan belum ganti baju. Wu You buru-buru berganti piyama, berpura-pura baru bangun tidur, dan pergi membuka pintu. Kamu di sini. Sudah sarapan? Berdiri di depan pintu adalah seorang gadis berambut bob pendek, berwajah cantik, bertubuh ramping, dan mengenakan gaun putih. Dia adalah pacar Wu You, bernama Zhuang Xinmu. Kamu tidur larut lagi. Ini sudah jam 10. Apa kamu lembur tadi malam? Kamu bahkan tidak menelepon. Gadis berambut pendek itu menatap Wu You, lalu mengambil kantong sarapan di tangannya dan menunjukkannya kepada Wu You sebelum bertanya dengan cepat. Tidak, aku pulang kerja lebih awal kemarin. Wu You tidak akan pernah berbohong kepada pacarnya. Kenapa kamu terlihat begitu lelah padahal kamu tidak lembur? Zhuang Xinmu menatap Wu You dengan curiga, lalu melangkah maju dan menyiapkan sarapan di meja ruang tamu. Aku sangat lelah sebelumnya, sampai-sampai aku langsung tertidur begitu sampai. Lain kali aku pasti akan meneleponmu dulu. Aku akan mandi dulu. Wu You menggaruk kepalanya dan bergegas ke kamar mandi. Tempat ini dekat dengan jalan lingkar ketiga, tetapi tidak di pusat kota, jadi harga sewanya tidak mahal. Karena mengira pacar saya akan datang setiap minggu, Wu Zhou menyewa rumah 1 kamar tidur, yang nyaman dan tidak akan ada yang mengganggu kami. Meskipun kecil, rumah ini memiliki segalanya. Orang ini. Setelah bergumam sesuatu, Zhuang Xinmu mulai membereskan ruangan. Wu Zhou adalah seorang laki-laki yang punya pacar,
Jadi wajar saja kalau dia tidak tahu cara mencuci pakaian, meskipun ada mesin cuci. Zhuang Xinmu sekarang mencari pakaian kotor di seluruh rumah, lalu memilahnya dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Aku memunguti beberapa sampah yang berserakan di lantai. Ada makanan di meja, jadi sulit untuk menyapu lantai. Aku juga merapikan barang-barang yang berserakan di sofa. Wu You juga keluar dari kamar mandi. Kemarilah dan sarapan, panggil Zhuang Xinmu. Ya, terima kasih, Mumu. Wu You melangkah maju dan mencium pipi Zhuang Xinmu dengan ramah. Baiklah, ayo cepat makan, kalau tidak nanti akan terlambat. Zhuang Xinmu menggelengkan kepalanya dengan geli dan menarik Wu You untuk duduk. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.